atau gimana ya kira-kira ya? Ya Mas Iqbal ini kayaknya judulnya bukan untuk gimana? pengetahuan mungkin ini mah. Oh, untuk pengetahuan. Iya, Iya. tapi kalau misalnya dilihat dari judulnya, saya pribadi pun agak tercengang ya. Kayaknya ini makanannya Master Syam. Jadi Nona Mulia Betul, gunanya dan di sini lagi-lagi apa atuh? kita baca-baca komen aja. Oh, baca-baca komen Si aja. Mulia. Oke, oke ya. Kali ini saya Enak selalu aja, ditemani nggak ada. selalu ditemani oleh Master Syam dan Mas Iqbal ya. Oke, judul kita adalah The Winter is Here. Aduh, it's happening on global level. Should we worry? Aduh, jadi kita agak bukannya khawatir terhadap global ini, tapi khawatir terhadap Cara judulnya nih. Ini bacanya gimana nggak nih? gitu. Oh, caranya bacanya kayak gitu. Oh, maaf deh. Coba Winter contohin is Kita Master nggak Sam. di here. briefing kan? Kita nggak di briefing. Coba contohin Master Sam. The winter is here. Sampai The beres winter is Master Sam. here. Ya, terus. The winter is here. It's happening on a global level. Koma. So Itu ada koma dulu. Should we Mana worry? nggak ada komanya. Salah ketik. Oke deh. Disaster terima kasih. or opportunity gitu. Oh iya benar, disaster of opportunity. Jadi musim dingin datang, ini terjadi dalam skala global. Haruskah kita khawatir? Iya betul. Apakah ini adalah sebuah bencana atau sebuah peluang? Peluang. Iya. Cuman yang jadi masalah pasti banyak yang bertanya-tanya hubungannya forex sama musim ini apa gitu. Nanti Oke. Mas Iqbal yang akan jelasin sama Mas Iqbal ya. Siap. Iya, tapi teman-teman kalau teman-teman dan teman-teman selama ini memperhatikan di Dimex, kalau ada news besar, iklim dan lain sebagainya, ya makanannya Master Syam lah, bukan makanannya Nona Mulia. Pasti, Apa? Gimana? Mas, itu benerin dulu Master Sam. Aduh. Udah mau kembali pakai kacamata. Aduh ini kayaknya Zoom terbercanda selama di Dimex. Emang paling bercanda tuh emang Zoom kita. Betul. Ya sih? Tapi isinya berat-berat gitu tuh. Ngomongin resesi lah, ngomongin apa. Itu dia. Oke ya, untuk mempersingkat waktu, Mas Iqbal bisa bantu saya untuk menampilkan slide-nya? Boleh. Oke. Waduh, udah ada yang nanya aja. Langsung to the point ya. Udah muncul belum? Oke. Nah, itu dia. Udah muncul. Thank you. Ini saya udah enggak ini kan, udah enggak kebalik videonya. Aman Pak Syam. Aman. Nah, ini dia. Tadi udah disampaikan inilah judul kita. Nanti salah baca juga dimarahin sama Master Syam ya. Aku Intinya kalau nggak bisa bahasa Inggris. Kira winter tuh musim dingin bukan sih? Betul. Musim dingin. Winter itu musim dingin. Sebenarnya. Autumn dulu, habis autumn bentar lagi baru winter. Oke. Nona Mulia itu kan bukannya yang paling sering ke luar negeri ya? Amin. Si paling luar negeri. Kok saya yang lebih hafal musim dingin? Siap, karena kan Master Syam suka baca. Kalau Mulia kan enggak. Master Sam suka googling. Oke, nah kira-kira kejadian ini merupakan bencana ataukah peluang bagi kita? Katanya bencana. Oke ya, kita bahas aja dulu. Oke, next. Master Iqbal. Nah, yang pertama fact-nya atau faktanya ya. Yang pertama nih, teman-teman. Saya tinggal bacain aja karena yang menjelaskan adalah average. Kok average sih? Average itu apa coba? Nah, itu dia nanti dijelaskan nanti di akhir. Nanti di akhir dijelasinnya ya. Betul. Yang penting Nona Mulia bantu baca dulu aja ya. Oke. Average inflasi global 7-10%, teman-teman faktanya. Kemudian lanjut. Inflasi, nah dia inflasi tertinggi itu di 80-90%. Sorry, Master Syam, ini kira-kira yang Mulia sampaikan ini apakah fakta dari musim dingin itu atau yang terjadi sekarang nih? Inflasi ya, inflasinya memang tinggi. Amerika aja tertinggi kan, 41 tahun ke belakang. Oke. Itu tahun berapa sih, Master? Tahun 1978 atau 80-an lah, 1780-an kurang lebih. 1780. Itu tertinggi kayak sekarang inflasi Amerika tuh. Sekarang pun sama 8-90%. Yes, mendekati level tersebut. Enggak, bukan 80% tuh bukan Amerika. Amerika tuh sekarang 9,1, kalau yang 80% tuh Argentina sama apa kemarin tuh
Turki. Oh iya, iya. Turki. Betul. Ya makanya Mas Timulya kemarin berangkat ke Turki. Terus belanja Karena- kemarin emang nggak nanya harga gitu. Enggak sih, soalnya kalau belanja itu nggak pernah lihat harga gitu. Aye, si paling trader. Siap. Iya. Next. Oke, nah tadi inflasi itu sudah dijelaskan tertinggi di 80-90%. Kemudian dampak dari pandemik tahun 2020, krisis pangan, supply and demand tidak stabil, kemudian crash pada market global dan termasuk stock market. Nah, ini maksudnya penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh Master Syam karena Master Syam ini sangat paham sekali ya keadaan market. Aneh ya, padahal ini yang bikin materinya, temanya itu adalah Master Iqbal sama Nona Mulia ya. Saya emang nggak Enggak. tahu apa-apa padahal. Karena saya bikin tema ini lihat di podcastnya Master tuh ngebahas Nah, itu nyinggung-nyinggung dia, ini. itu. Saya Betul, dibalikin lagi ya. betul. Karena sebenarnya kita mengadakan Zoom ini biar lebih detail dan lebih dekat aja. Karena kan kalau podcast itu kan kita langsung berhadapan dengan Master Syamnya nih. Tapi kan kalau ini kita bisa sambil sharing, kemudian mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu di luar sana kan mengenai Tapi kemarin Ya. ada yang komen gini loh di Gimana? podcast saya yang diupload ke YouTube tuh. gimana katanya. Ini materinya kok malah nakut-nakutin katanya. Nakut-nakutin. Ya, Oke. bikin nggak tenang, bikin was-was. Bukan nakut-nakutin ya. Hmm. Ditonton videonya atau diikuti live zoom-nya sampai akhir jadi tahu maksudnya. Oke, siap. Oke. Oke, ini dia fakta pertama ya, atau dari ketiga fakta ini. Next, fakta. Nah, ini fakta berikutnya. Oke, banyak perusahaan startup yang lay off. Oke, lay off. Lulus teman-teman. juga bacanya. Iya dong. Karena apa? Kalau misalnya disangkut pautin dengan pembahasan kita di webinar kita 2 minggu yang lalu mengenai resesi global dan lain sebagainya itu, karena dampak pandemi COVID khususnya ya, banyak sekali yang membuat tumbangnya perekonomian dari segi apapun. Ini salah satunya startup yang sudah dijelaskan. Dan yang kedua adalah eskalasi Rusia-Ukraina. Dimulai pada bulan Februari 2022. Ya, mungkin Tanggal Bapak berapa Ibu- coba? Gimana? Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Tanggal berapa hari pertamanya? Oh, tanggal berapa? Oh, nggak tahu ya. Saya cuma hafal tanggal lahir saya aja, Mr. Syam. Bercanda lagi kan, Tanggal Mr. Syam? 24 Februari ya, teman-teman. Oke, siap. 24 Hari jam Februari. 8 malam. Ya, nah kalau misalnya Bapak Ibu flashback lagi di Februari itu kita luar biasa ya Mas Yes, ya. Syam perubahannya terhadap market ya nggak sih? Ya. Wah itu saya aja Iya, panen deg-degan dapat 100 poin, mau Wah, luar biasa. $1.000 profitnya. Wow. luar biasa. Itu dengan lot terkecil atau seperti apa? Motor kecil loh itu, karena salah Motor satu kecil. kan. Udah gitu bolak-balik yang salah arah pun dijemput lagi ya. Betul. Wah iya Itu betul. dari harga 17 ya, 17 sampai ke 2000. Sampai 20 ya 20. Iya 2000. 2000 2071. Iya, balik lagi ke 16. 16 yang benar posisinya profit panen gede. Ya, Yang benar pun kejemput lagi. betul. Kalau marginnya kuat nahan plotting ke atas. Enggak, kuat sih kuat karena gini, $10.000, plotnya Ya. 10. Betul. Tarik ke situ itu masih kuat banget. Betul, kalau misalnya Kecuali yang menggunakan lot 0,10. Kecuali yang overload ya itu mah Ya, nggak perlu nunggu market crash gitu, market Iya. ya habis gitu. resiko itu. Oke. Next, belum apa-apa kita udah enak banget ya sharingnya, maksudnya itu kita diskusinya udah enak gitu. Oke, yang ketiga banyak dampak yang berskala global, terutama dampak terhadap dunia ekonomi. Seperti yang saya singgung di awal, yang paling mempengaruhi faktornya itu pasti ekonomi sih, karena kan mau nggak mau juga kan kita menjalani hidup ini kan pasti akan bersangkut pautan dengan ekonomi gitu, hingga merembet ke sektor energi dan pangan. Oke, next fakta Mas Iqbal. Udah Mas Timulya, ini mungkin udah ya? giliran saya. Oh, Untuk saya pengen ini banget, semangat banget berarti saya. Untuk membaca. Karena nanti yang akan menjelaskan Master Sam. Siap, oke. Next oleh Mas Iqbal. Silakan Mas Oke, Iqbal. saya lanjut aja ya materinya. Karena di sini tuh materinya sedikit, karena nanti kita bakalan lebih banyaknya itu lebih ke interaktif diskusi. ya. Betul, diskusi, dan tentu yang bakalan ngejawab nantinya akan banyak Master Sam. Kayak gitu. Nah, kita juga berharap teman-teman juga lebih interaktif, nyalain video, mic di waktunya nanti. Yeah, Nah, kita bisa betul. ngobrol langsung biar lebih efektif ya. Boleh ya buat Bapak Ibu kalau misalkan nanti mau ada yang mau ditanyain, boleh open mic-nya, boleh langsung chat aja gitu.
Tapi lebih baik open kamera sama mic-nya gitu supaya kita bisa sharingnya lebih enak aja gitu. Betul Pak Syam? Yap. Betul. Nah, kita lanjut aja ya ke fakta berikutnya bahwa Rusia Boleh. diembargo dan berimbas pada suplai gas dan minyak yang berakibat krisis energi terutama untuk negara-negara besar di Eropa ya. Karena emang benar-benar ibaratnya kalau Master Sam bilang tuh Rusia itu adalah pom bensinnya gitu ya dari Iya. beberapa negara besar di Eropa. Nah, next fakta berikutnya ini adalah hal yang paling dikhawatirkan, apalagi di Eropa menjelang musim dingin dan masyarakat akan sangat bergantung pada kebutuhan energi, terutama gas. Mungkin gas itu untuk menyalakan api atau gimana, Mas Sam? Boleh dijelaskan dulu sebentar? Di Eropa kan kalau di kita musim Hmm? dingin pakai Yes, sarung cukup ya. Sarung, betul. ada kopi, ada gorengan, udah anget. Di Eropa beda Betul. cerita. Suhu terdingin itu setahu saya ada yang sampai minus 45 derajat itu Wih, di Eropa. ngeri banget Itu tuh. nggak cukup pakai sarung selusin juga. Iya benar. Artinya apa? Butuh yang namanya minimal penghangat ruangan dan itu butuh energi gitu. Artinya ya mau nggak mau gitu kan, energi itu pasti sangat atau lebih dibutuhkan dibanding ketika sedang biasa-biasa aja. Betul. Nah, dan fakta berikutnya ini yang digadang-gadangkan banyak televisi atau banyak analis dari global ya, bisa dibilang katanya bahwa bahkan Presiden Jokowi pun bilang bahwa 2023 itu gelap katanya. Betul. Nggak tahu tuh maksudnya gelap karena apa? Mungkin kalau misalkan ya saya nangkepnya sih kalau misalkan dari podcast-podcast yang dibicarakan sama Master Sam itu akan terjadinya resesi. Itu baru akan ya, baru analisa. Itu belum tentu terjadi tapi kayaknya ciri-cirinya itu udah muncul gitu ya bahwa akan adanya resesi di 2023. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti sama Master Sam dijelasin ya. Nah, fakta berikutnya itu adalah potensi hosting crash leaks. Apa ini? Supreme Mortgage. Ini tuh pada tahun 2008 ya. Pada Iya, tahun betul. 2008 kalau nggak salah sih gagal bayar KPR gitu ya, Mas Sam. Ya, ya. Dan ini Ya, penyebab betul. krisis di US Kalau ya. teman-teman ada yang seumuran saya, Berapa pasti tuh? ada yang ngalamin krisis tahun 98 dan tahun 2008. Nah, itu dua krisis itu terbesar. Kalau tahun 98 itu kalau nggak salah gara-gara George Soros ya. Iya. Katanya itu masih teori konspirasi. Tapi kalau yang 2008 itu adalah subprime mortgage. 2008 tapi berdampak gak sih ke Indonesia, Mas Arson? Berdampak, apalagi krisis yang ASEAN. Nah, dampak dari kejadian-kejadian semenjak tahun 2020 ada potensi untuk mengulang apa yang akan terjadi di tahun 2008 atau tahun 99. Bahkan ada beberapa analis dunia yang memang dia prediksikan bisa lebih parah, bahkan mendekati kayak dampak setelah Perang Dunia Kedua. Chaos ekonomi itu. Ada beberapa analis yang seperti itu memprediksikan. Kalau dilihat dari sudut pandang masyarakat biasa, ini mungkin benar-benar menakutkan ya. Tergantung kalau masyarakat mana dulu nih. Karena kalau masyarakat Indonesia ketika ada pandemi aja, Yes. ngapain aja yang kita lihat kan? Iya, yang kita lihat. Karena Tapi kan katanya, banyak juga perusahaan-perusahaan yang akhirnya yang bangkrut, yang kayak itu chaos, yang kayak gitu-gitu kan banyak juga. tapi katanya Indonesia tuh kan masyarakatnya paling resilience, Betul. paling gampang bangkit ketika memang jatuh ya. Katanya, dan mudah-mudahan itu benar, bukan Benar ya. hanya karena mempertahankan gengsi ya. Selama pandemi ini dari tahun 2020 sampai tahun 2022 sekarang, saya cek data penjualan barang branded lah kayak iPhone segala macam itu nggak menurun loh. Coba aja cek. Tapi ya mudah-mudahan itu pertanda bagus untuk Indonesia, yang ada beberapa orang yang mengatakan Indonesia nggak akan terlalu terkenal dampak direct implication-nya itu nggak akan langsung terasa. Mudah-mudahan Benar ya. pertandanya benar karena gaya hidup masih stabil.
di luar negeri itu pada takut loh keluar rumah ketika awal pandemi. Di kita tuh malah curi-curian waktu, curi-curi apa ya, protokol kesehatan biar gimana tetap bisa ke bar, ke diskotik gitu, betul-betul bela-belain gitu kan kalau di kita. Bener. Mudah-mudahan memang sekuat itu sih. Lebih ke nggak peduli mungkin ya sama masyarakat kita tuh. Nah ini Master Sam, saya cuma baca sampai sini karena di sini tuh isinya Master Sam banget ini. Ini apa YouTube apa ini yang dikirim? Oke, Master Sam, boleh silahkan. Mas Iqbal, karena ya. ini giliran Master Syam, mari kita kabur. Jangan kabur. Jangan. Saya sangat pengen tahu nih apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi di tahun depan. Betul. Gitu. Karena saya juga. Saya tuh kayak dukun ya. Bukan kan. Konsepnya kayak gitu. Enggak, maksudnya kan pengen tahu nih cerita-cerita di balik resesi itu bakalan terjadi apa sih di market forex, akan seperti apa, terus peluangnya akan sebesar apa dan akan menjadikan yang biasa menjadi apa gitu. Ya, market forex ya. Betul, market forex orang Sunda, Wan. Orang Sunda. Oke, teman-teman, selamat malam. Kita akan mulai untuk lebih mendalami atau lebih masuk di materinya ya. Saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung buat teman-teman yang udah bergabung. Saya doakan dalam keadaan yang baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan akun yang sedang profit. Amin. Pertama gini, kok judulnya atau yang dibahas kok malah tentang musim gitu kan? Maksudnya apa? Ini kan dunia forex ya. Kenapa saya malah bahas musim? Yang saya maksud the winter itu di sini yang pertama, memang benar-benar membahas musim. Itu yang pertama. Memang benar-benar bahas musim winter yang akan segera dihadapi oleh negara-negara ya. Apa dibilang itu 4 musim tuh? Apa sih? Pokoknya 4 musim lah. Kalau kita kan di Katulistiwa ya. Intinya benar-benar memang kalau kata orang Jaksel mah literally ya. Benar winter, musim winter gitu yang saya maksud itu musim dingin di Eropa beneran gitu. Tapi kenapa sangkut pautnya sama forex gini? Ketika musim dingin atau musim dingin yang sekarang itu di Eropa itu akan berpengaruh banget ke perekonomian baik untuk domestik ataupun global. Karena musim dingin yang sekarang di Eropa itu beda. Kenapa? Karena di Eropa sekarang krisis energi di Eropa tuh. Musim dinginnya akan cukup mencekam, yaitu tadi saya udah sebelumnya udah sebutkan ya bahwa di kita itu musim dingin sedingin-dinginnya di Indonesia itu paling berapa sih 12 derajat ya daerah Lembang. Musim dingin itu udah menggigil kan, kebayang ini sampai ada yang minus sekian derajat kalau di Eropa. Seberapa butuhnya energi atau minimal penghangat ruangan yang membutuhkan gas di belahan bumi sana gitu kan. Artinya itu penting banget dan sekarang malah krisis masalah itu dampak dari eskalasi Rusia Ukraina yang awalnya Rusia diembargo nggak bisa jual gasnya kemana-mana tapi mau lagi benci pun blok barat lagi nggak suka pun sama Rusia tetap butuh kan akhirnya sekarang malah istilahnya apa ya kayak bumerang gitu senjata makan tuan blok barat nge-embargo ya ternyata mereka sendiri yang kena sekarang yang kerepotan. Orang Rusia udah kuat-kuat. Orang Rusia memang terkenal dengan musim dengan dinginnya mereka gitu kan. Jadi yang pertama the winter yang dimaksud di sini itu adalah benar-benar the winter. Tapi the winter ini akan berpengaruh ke perekonomian domestik ataupun globalnya karena sekarang memang yang kita tahu kondisinya lagi krisis energi di Eropa ataupun di Barat. Dan the winter yang saya maksud dari perspektif lain kita bisa melihat bahwa yang saya maksud the winter di sini itu adalah secara metamorfosa ya. Artinya apa? Musim dingin itu kan kesannya mencekam ya, dingin gitu kan, suatu hal yang nggak enak gitu. Dan ini yang saya maksudkan, yang saya gambarkan untuk kondisi ekonomi akhir tahun atau 2023 nanti gitu. It's happening on global level. Ini terjadi kan dalam skala global ya, skala masif atau skala besar gitu kan. Itu betul. Karena semua negara termasuk negara kita itu ada potensi untuk terdampak. Ini bukan saya yang bilang, saya ngumpulin data ini dari source-source yang memang kredibel.
Salah satunya itu dari beberapa website besar dunia dan dari beberapa berita yang saya perhatikan belakangan ini. Salah satunya pidato dari presiden kita sendiri, Bapak Jokowi. Kalau teman-teman melihat, ini tolong di allow dulu dong, saya mau share screen, mohon maaf ya. Boleh. Mana ya? Oh, nih, ini salah satu beritanya gitu. Ini salah satu beritanya mengenai resesi. Ada Pak Jokowi dan Bapak Ibu Sri Mulyani, bukan Mulyati ya, Subhan. Sri Mulyani dan Ibu Sri Mulyati. Ini yang di pidatonya mengingatkan, terus menggambarkan, katanya gelap lah gitu intinya tahun ekonomi tahun 2023. Sebenarnya kita tuh harusnya, nggak tahu, saya juga aneh, belum banyak orang yang aware tentang masalah ini gitu kan. Belum banyak orang yang belum banyak, suaranya kurang jelas katanya. Belum banyak orang yang takut atau minimal mengantisipasi lah untuk hal ini bisa terjadi gitu. Padahal ini suatu hal yang memang sebenarnya butuh persiapan. Menghadapi ekonomi seperti tahun 2023 itu butuh banget persiapan. Kalau kayak Mbak Mulia ya mungkin nggak perlu persiapan lah, tinggal buy sell aja gitu kan, mau resesi mau apa juga tetap dapat uang ya. Tapi kan untuk kebanyakan dari masyarakat kita kan belum banyak yang mengenal trading forex, belum bisa mendapatkan income di market yang hampir tidak terkena dampak negatif untuk hal yang kayak kemarin aja pandemi segala macam gitu, aman-aman aja gitu. Nah, jadi yang dimaksud pengertian secara harfiahnya ya, pengertian the winter scene itu yang kedua adalah ya secara global ini ada peluang untuk terjadi crash-nya ekonomi, bahkan bisa menjadi stagflasi gitu kan. Dan disaster atau opportunity, bencana atau peluang, tergantung Bapak Ibu mau memposisikan diri itu sebagai apa. Mau sebagai pengamat politik atau mau sebagai pelaku bisnis yang di sini yang saya maksud bisnisnya itu adalah trading forex gitu. Kalau pertama gini, haruskah kita khawatir? Ya, pertama kalau kita tinggal di Eropa harus khawatir banget. Ya berapa bulan ke belakang aja yang bensin di Jerman itu ada teman saya yang temannya tinggal di Jerman, beli bensin sekarang tuh $200, $300, itu kan lumayan. 3-4 juta untuk full tank sebuah mobil. Kita 200-300 ribu udah ngap-ngapan ya, udah demo. Di Eropa sana itu lebih krisis lagi, BBM itu lebih mahal lagi, dan dari dulu emang nggak ada subsidi kan dari pemerintahnya. Adapun nggak sebesar Indonesia, termasuk Indonesia pun seharusnya udah mahal tuh dari dulu banget, terus nombokin dari APBN, terus akhirnya terlalu membengkak dan secara tiba-tiba pemerintah pun kan harus memutuskan daripada ngerebet ke masalah yang lain, ya lebih baik BBM yang di stop untuk subsidi. Tapi itu case yang lain, kita nggak bahas itu. Kalau kita memposisikannya sebagai seorang trader, kita nggak perlu khawatir. Justru harusnya di sini kalau kita memposisikan sebagai seorang trader harusnya bisa tersenyum lebar. Dalam artian, ya orang yang udah lama di market forex itu pasti paham. Kenapa seneng gitu kan dikasih market yang chaos itu? Karena peluangnya lebih gede, jauh lebih gede dibanding dengan market yang biasa-biasa aja, gitu kan. Dan kalau kita perhatikan lagi, resikonya itu tetap sama gitu. Resiko tetap sama tapi peluangnya lebih gede. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau di market forex itu ketika market crash sekalipun, anggaplah seperti awal bulan Februari waktu hari pertama Rusia nyerang ke Ukraina, itu kan market Dow tuh terbang hampir 100 poin ya. Dan resiko tetap sama, artinya gini, kalau kita sell, kita kena stop loss kan udah segitu tetap gitu kan, kayak normal aja gitu. Tapi kalau kita buy, itu kan target profitnya jauh lebih gede banget gitu, dibanding dengan ketika market normal. Kalau market normal paling mentok di 20 poin, 25 poin, ini bisa sampai 5 kali lipat atau bahkan lebih gitu kan pergerakan. Itu yang saya maksud opportunity, kalau memang kita seorang trader dan kita memang tinggal di Indonesia. Tinggal kitanya aja yang
Jangan terlalu skeptis menanggapi berita apapun. Saya awalnya agak skeptis ya ketika Pak Jokowi atau beberapa tokoh di Indonesia itu bilang hati-hati 2023 gini, apa sih kata saya tuh ini nakut-nakutin atau apa gitu kan. Tapi ketika saya mau open minded, mencoba untuk lebih supel, akhirnya saya bisa berpikir dan mulai banyak berita-berita tentang resesi, ternyata ini nggak main-main gitu kan. Dan saya nggak perlu lihat kiri kanan, orang-orang mau tetap shopping, orang-orang mau tetap apa sih jalan-jalan segala macam, ya udah nggak masalah gitu kan. Yang penting saya sendiri minimal saya secara pribadi saya prepare, saya aware banget mengenai hal tersebut. Kalau Nona Mulia ya katanya kan tetap hedon ya, walaupun mau resesi katanya biar perputaran ekonomi di Indonesia itu tetap berjalan biar Masya Allah. Berkah banget ya Masya tujuannya. banget gitu kan. Sangat Kemarin mulia saya tanya, sesuai namanya mulia. kemarin saya tanya kenapa kok masih belanja barang-barang branded segala macam, ada iPhone baru langsung dibeli. Ya katanya biar perekonomian di Indonesia muter, biar Masya turun katanya. Allah. Iya. Ya Allah Karena sekali ya. Tapi benar sih, cuman mungkin kalau dengan skala kecil, mungkin like satu orang dua orang, ya nggak akan berpengaruh. Nggak akan berdampak ya? Ya, karena ekonomi itu kan bukan seberapa besar atau seberapa banyak uang yang kita punya di Indonesia ini, tapi seberapa besar perputaran uangnya gitu kan. Kita tahu sumber daya alam kita kaya banget gitu kan, cadangan devisa juga ada, orang-orangnya juga resilience banget gitu kan, tapi kalau uangnya nggak muter, ya itu stuck gitu. Akhirnya apa ya? Chaos ekonominya. Itu yang ditakutkan. Tapi bukan berarti dengan kayak gitu ya udah saya belanja, saya tetap hedon, saya tetap belanja jalan-jalan keluar dari segala macam, enggak. Nah, itu nggak akan berpengaruh ya. Intinya itu dari judul aja ya, belum kita bahas ke poin-poinnya. Itu baru judul loh. Ini mau nyanyiin tadi ya, apa sih live zoom-nya? Tadi berapa jam teman-teman live zoom? Tadi dari jam 8, ya? dari jam 8 sampai jam setengah 7 baru beres. Oke, saya bisa bikin lebih panjang ya. Dan teman-teman sabar ya, yang nanya market langsung, saya nggak akan langsung direct ke marketnya, tapi saya akan menjelaskan dulu di balik market. Teman-teman harus tahu ini apa yang terjadi. Betul. Karena banyak dari kita yang bagus teknikalnya, buy sell selalu dapat, tapi kok tiba-tiba kegerus langsung habis gitu kan. Yeah. Nah, karena sering mengabaikan apa yang lagi happening gitu kan sekarang tuh. Itu bahaya kalau misalnya seperti itu. Tetap minimal saran saya jangan terlalu anti lah, atau jangan terlalu fanatik ke satu sisi, misalkan teknikal aja jangan. Minimal mau mengenal hal seperti ini. Apalagi buat teman-teman yang baru mau terjun ke market forex. Ini tuh penting banget kalau menurut saya. Ini penting banget gitu kan. Dan lalu benar ke faktanya, sebenarnya gini, saya ambil singkatnya aja ya, biar langsung interaktif sama teman-teman peserta live Zoom. Intinya gini, satu fase atau satu chapter pertama chaosnya ekonomi ini sebenarnya bukan karena pandemi aja sih sebenarnya, karena pandemi itu emang udah kayak gitu selama 2 tahun udah mulai diperbaiki gitu kan, ekonomi kemunduran ekonomi gara-gara pandemi itu udah mulai bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Tapi yang lebih parah itu adalah ada 2 hal yang saya lihat di sini. Yang pertama, inflasi itu dampak dari pandemi. Tapi yang menjadi kesalahan yang besar dari the Fed lah kita bilang ya, itu adalah dia malah create demand, bukan create supply. Itu yang menurut saya bikin kayak apa ya, ini udah masalah tambahin lagi masalah gitu, jadi makin gede. Udah inflasi tapi malah di create demand. Mereka ambil shortcut, mereka ambil jalan pintas. Jalan pintasnya itu apa? Jalan pintasnya itu yaitu printing money atau mencetak uang terlalu banyak. Akhirnya peredaran uang pun banyak, orang-orang juga banyak yang malah jadi konsumtif, kebutuhan primernya dikesampingkan. Makin inflasinya makin gila gitu kan. Dan inflasi di Amerika saat ini itu adalah tertinggi semenjak 41 tahun ke belakang. Bayangin, itu bukan main-main kalau buat saya. 41 tahun ke belakang itu tertinggi inflasi. Kenapa? Kita harus worry banget kalau misalnya Amerika resesi. Ya Amerika aja nggak bisa gitu juga gitu kan. Mata uang US dollar itu dipakai oleh seluruh dunia 80%.
Jadi 80% kurang lebih transaksi yang dilakukan di seluruh dunia ini menggunakan US dollar. Kayak misalkan dulu kan pernah kejadian Cina mau beli minyak ke Timur Tengah, ke Arab lah, nggak bisa kalau pakai yuan, ditolak kan, tetap harus pakai dolar walaupun belinya bukan ke Amerika, belinya ke Timur Tengah, tetap nggak bisa karena memang udah kesepakatan dari para pejabat kita. Yang pertama memang udah mewanti-wanti, mewarning, dan dari IMF sendiri pun udah nge-warning sebetulnya. Makanya aneh kalau misalnya kita masih acuh dengan masalah ini. Sekelas IMF, sekelas tokoh-tokoh menteri gitu kan, bahkan sampai presiden mewanti-wanti, masa kita mau cuek-cuek aja gitu kan. Terus itu masalah inflasi ya, itu tertinggi, bahkan kayak Argentina itu hampir 100%, 82% kalau nggak salah. Terus Turki itu 75% terakhir yang saya cek itu. Terus ditambah lagi gara-gara printing money gitu kan. Ada 4 negara besar yang printing money kebanyakan ini yang jadi awal penyebabnya itu Amerika, Inggris, Jepang, sama satu lagi apa ya, Cina kalau nggak salah ya. Nah, 4 negara besar tersebut printing money terlalu banyak. Kalau Indonesia yang printing money kebanyakan mungkin dampaknya bisa konten di negara Indonesia aja, atau mungkin jelek-jeleknya paling ke ASEAN lah gitu. Ini kan negara-negara penyokong seluruh dunia gitu kan. Cina dengan produksinya dia gitu kan, Amerika dengan kita tahu pusat, bisa dikatakan hampir menjadi pusat ekonomi dunia. Jepang juga sangat berpengaruh terhadap ekonomi dunia ya, apalagi Inggris gitu. Ya ini apa? Dampaknya lebih gede lagi gitu kan. Jadi kayak api yang disiram bensin, udah kebakaran tambah gede lagi gitu. Itu yang terjadi gitu kan. Dan selanjutnya itu kalau kita lihat eskalasi Rusia Ukraina. Nah, setelah inflasi, setelah masalah tadi inflasi tinggi karena cetak uang juga kebanyakan, dihajar lagi sama perangnya Rusia Ukraina. Udah perang, Amerika malah ikut-ikutan juga pakai istilahnya ya, karena memang tahulah sekutunya, atau akhirnya membela Ukraine gitu kan, bergabung dengan blok barat dengan negara Eropa. Akhirnya ya memperburuk keadaan. Amerika, pihak barat mengembargo Rusia, nggak bisa Rusia itu jual kemana-mana, termasuk banyak bank aset-asetnya juga yang dibekukan gitu kan, Rusia itu yang di Amerika. Sampai terakhir itu apa ya, Facebook atau WhatsApp gitu yang diblok dari Rusia itu, Facebook kalau nggak salah ya. Akhirnya banyak bisnis yang stuck juga karena banyak bisnis besar sekarang yang menggunakan sosial media kan. Akhirnya ya kita tahu itu memperburuk juga keadaan gitu kan. Dan dampaknya ya krisis energi sekarang di Eropa sama di blok barat lah kita katakan. Padahal si Rusianya sendiri profitnya gede banget itu selama perang ini tuh. Karena ketika di embargo dia membalas dengan ya udah kalau mau beli sekarang udah mulai, energi itu kan wajib butuh kan, kebutuhan utama. Sedangkan nggak boleh dibeli, akhirnya ya mutusin buat belilah walaupun nggak boleh katanya. Ada beberapa negara di blok barat yang akhirnya mutusin tetap beli gasnya dari Rusia. Tapi Rusia mungkin dendam ya, akhirnya memutuskan ya udah sini beli kalau mau beli katanya. Tapi harus pakai rubel. Itu pinternya Rusia. Harusnya kan beli minyak gas dari Rusia itu kan tetap pakai dolar ya, walaupun ke Rusia belinya. Tapi karena dia mungkin membalas sanksi embargo, akhirnya ya udah sini beli gas saya, tapi belinya harus pakai rubel. Kebayang rubel itu jadi naiknya kayak gimana. Makanya kemarin juga ada berita Rusia selama perang profitnya gila-gilaan. Itu pinternya Rusia. Kalau masalah untuk conquer si Ukraine, untuk naklukin Ukraine, sebenarnya di minggu pertama pun kalau Rusia benar-benar niat mau nekat, itu udah bisa harusnya. Sekelas Rusia itu nggak takut, jangankan sama Rusia, sama seluruh dunia aja dia nggak takut. Dan ini perang udah berbulan-bulan masih ada sesuatu di balik itu. Semacam dibikin kayak jadi drama gitu kan. Itu yang terjadi, sebenarnya kompleks banget ya, masalahnya itu banyak juga, tapi intinya dampak eskalasi Rusia Ukraina itu dari awal Februari tanggal 24 ya, market itu adalah crash, dan itu memperburuk kondisi ekonomi yang sudah buruk gitu kan. Dampak dari pandemi sebelumnya aja udah belum beres gitu kan, inflasi tinggi gitu kan, pengangguran banyak,
dihajar lagi sama eskalasi Rusia Ukraina, gimana nggak serem gitu kan kondisi ekonomi di 2023 ini. Itu negara-negara yang penyokong dunia gitu kan. Ukraina jelas pom bensinnya, Rusia jelas pom bensinnya dunia, Ukraine agrikulturnya juga 80% ya, kayak gandum kayak gitu-gitu. Sedangkan Amerika kan makannya nggak beras ya. Kalau kita kan selama belum makan nasi dibilangnya belum makan. Padahal udah makan bubur, udah makan mie, udah makan burger, udah makan segala macam. Kalau belum makan nasi kan belum makan ya, terutama Nona Mulia nih. Kalau di Amerika kan enggak. Mereka tuh roti kan? Roti, dan itu gandum. Dan dari mana? Dari Ukraine. Dua negara itu bermasalah, seluruh dunia kena dampaknya gitu kan. Dan masih banyak lagi, intinya krisis pangan dan energi di blok barat ya, atau Amerika, dan mungkin ke seluruh dunia dampaknya. Ya akhirnya masalah atau puncaknya dari itu tuh adalah resesi. Dan resesi ini tuh bukan menjadi puncak-puncaknya banget untuk masalah yang sedang terjadi. Puncaknya banget tuh ada yang diprediksi kalau resesi, orang-orang udah tahu mungkin bisa nggak terlalu sulit untuk survive di resesi ini. Tapi yang lebih sulit itu adalah ketika kalau nanti terjadi lagi yang namanya subprime mortgage. Yang kayak di tahun 2008 itu gagal bayar KPR lah bahasa simpelnya itu. Ya karena suku bunga terus dinaikin kan. Suku bunga terus dinaikin, akhirnya nggak kebayar gitu kan. Bahkan di beberapa negara kayak Inggris itu udah banyak yang ya mohon maaf nih kayak jadi pekerja seks komersial gitu kan untuk bayar tagihan rumah segala macam. Ngeri juga lihatnya gitu kan. Itu negara besar gitu. Semundur itu ekonominya gitu. Terus di Argentina itu banyak warganya, saya tadi lihat berita di CNN, banyak yang jadi pemulung. Betul Pak Syam. Banyak yang jadi pemulung hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Buat makan kayak gitu Pak Syam. Kalau kita masih belum worry juga dengan fakta di dunia sekarang seperti itu, cek lagi berita, nggak usah pakai headline, tagline segala macam. Kalau yang YouTube tinggal lihat ada YouTube buka, terus buka bagian section beritanya atau news, kelihatan di situ nanti berita apa aja yang muncul. Udah lebih sih saya lihat, karena kalau saya akun YouTube kerja itu kan biasanya emang hanya membuka untuk berita-berita ya, jadi relate. Jadi ketika buka YouTube berandanya tuh udah berita semua gitu kan. Tiap hari update-nya tuh makin parah gitu. Tapi saya filter beberapa berita yang sekalian ngasih solusinya juga, yang mana itu yang akan kita bahas, karena ini enggak sekedar nakut-nakutin, gambarin fakta yang sedang terjadi sekarang dan forecast di 2023 seperti apa, tapi selain itu juga kita di sini mau kasih ini yang mau kita lakuin, mau ikut ayo gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Sekali lagi ini adalah yang fakta yang terjadi selama 2 tahun kebelakang gitu kan. Resesi, bahkan di Amerika, di Cina, coba buka ini apa sih, bisnis properti Cina di Google aja, nggak usah di berita, itu udah langsung muncul. Intinya itu udah kayak time bomb, itu udah kayak bom waktu, tinggal nunggu meledak aja. Hutang apa sih namanya tuh, properti Cina yang gede banget tuh, hutangnya sampai triliunan dolar ya, triliunan gitu kan. Sebetulnya kalau misalkan udah kayak gitu, efek domino tuh kalau yang bakal terjadi kemungkinan di sini tuh, kalau misalkan tahun 2023 ya mungkin ke Indonesia tuh nggak akan separah ke negara-negara di Eropa atau di Amerika, tapi minimal ya banyak bisnis itu yang bakal kena dampaknya. Terus juga aset-aset juga banyak yang bakal jadi liquid, dan banyak perusahaan-perusahaan yang bakal diskon, termasuk produk-produk forex juga banyak banget yang nanti bakal ada diskon. Itu yang nanti kita akan bahas gimana caranya jadi lebih kaya di saat krisis. Terus jelas orang-orang juga bakal kehilangan jobnya mereka. Bakal banyak, udah ada 13.000 karyawan di Cina kemarin, satu perusahaan besar ya yang di PHK. Ada 2 kemungkinan tahun 2023 itu. Di beberapa perusahaan, di kebanyakan perusahaan itu antara
bangkrut atau layoff. Kan ada beda ya. Kenapa tadi saya lebih ke arah layoff bahasanya? Karena kalau PHK, ada musik ya. Karena gini, kalau PHK itu kan diberhentikan karyawan itu karena pelanggaran dan segala macam kan, itu PHK. Tapi kalau layoff itu karena memang perusahaannya yang udah nggak mampu ngegaji karyawannya karena memang profitnya udah nggak make sense, udah nggak bisa make money lagi perusahaannya, makanya akhirnya dikurangi, walaupun sama-sama aja diberhentikan juga gitu kan. Itu kurang lebih itu gambaran seperti apa termasuk di tahun 2023 ya. Nah sekarang cukup nakut-nakutinnya, kita sekarang mau bahas ke bisnisnya nih, apa yang bisa kita lakukan menjelang hal seperti itu gitu kan. Yang bisa kita lakukan itu prepare, banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan menghadapi hal tersebut. Kalau normalnya atau orang bilang itu kan definisi financial management ya, sekedar untuk survive aja di saat masa resesi atau di saat pandemi, itu ya gampang. Minimal punya side hustle atau punya side income, punya sampingan, terus kita juga menjaga cash flow, tidak boros segala macam gitu kan, meliquid aset dan kita pegang uang cash yang banyak gitu kan, mau di bank ataupun mau benar-benar uang cash juga oke, nggak masalah, ataupun mau dalam bentuk emas batangan itu kan cuman defensif aja gitu kan, cuman sekedar untuk survive di masa resesi tahun 2023 gitu. Tapi yang akan saya lebih bahas di sini itu adalah kita akan lebih ofensif malah, atau lebih gimana caranya justru ketika orang-orang takut menghadapi resesi kita malah jadi lebih kaya. Kalau saya agak radikal lah dikatakan, lebih ekstrim malah pemikirannya. Yang saya lihat pola-polanya gini, orang-orang miliuner atau triliuner baru itu lahir justru di saat ekonomi chaos. Coba cek aja sejarah. Dan itulah pentingnya kita sebenarnya mengenal sejarah. Yang terbaru yang kejadian saat ini kemarin, yang orang India, ada yang tahu nggak di sini? Orang India itu jadi orang terkaya di dunia kedua loh sekarang, bukan Jeff Bezos lagi. Nah, kalau ada yang belum update, coba update lagi. Saya pernah dengar beritanya Pak Syam. Ya, orang terkaya di dunia itu udah lengser, diganti sama orang India ya kalau nggak salah, atau Pakistan lah, atau Bangladesh gitu ya. Pokoknya daerah itulah yang pakai ini. Dia kaya kan? Ketika 2 tahun ke belakang ini banyak banyak krisis lah gitu kan, banyak yang terjadi, dia malah jadi kaya karena kebetulan dia juga perusahaannya di bidang energi. Itu saat krisis dia simpel banget kan, ya udah krisis energi, ya udah saya ambil peluangnya. Itu yang orang-orang besar atau orang-orang yang sukses itu biasanya lakukan, bukan malah ketakutan. Enggak, kita harusnya malah melihat ini sebagai sebuah peluang. Nah, jadi yang akan kita lakukan atau rencana saya pribadi mungkin ya di tahun 2023 itu saya akan lebih offense, saya akan lebih agresif untuk memanfaatkan peluang market forex ya, kemungkinan akan terjadi di tahun 2023 gitu. Simpel sih sebetulnya poin-poinnya itu. Yang pertama kita cukup mantau. Di sini kita benar-benar membicarakan udah ke forex ya, bukan saya nggak berbicara bisnis yang lain. Kita udah berbicara ke forex, itu yang pertama kita pantau dan cari market-market yang berpotensi untuk bisa crash di tahun 2023 nanti, atau mungkin di akhir tahun malah lebih startnya lebih awal. Kayak misalkan kalau ada yang perhatiin tahun 2020 ketika awal pandemi emas terbang, ketika Februari kemarin tahun 2022 Rusia nyerang Ukraina emas terbang. Nah kita cari dan amati market-market yang bakal crash kayak gitu atau ngasih diskon kayak gitu. Itu diskon ya, artinya kita bisa beli dolar di harga yang murah banget waktu itu tuh. Kita pantau dan cari gitu kan. Terus kemarin juga ada yang bilang, terus ini kan istilahnya tuh apa sih, catch the falling knife gitu kan, menangkap pisau yang sedang jatuh ya gitu. Tapi bukan berarti itu nggak bisa dilakukan, dan bukan berarti itu tidak bisa diminimalisir resikonya. Itu bisa dilakukan, bahkan itu yang akan kita lakukan dengan catatan knowledge-nya udah oke, kita udah tahu caranya, kita tahu cara membatasi kerugian, even kita salah pun kita udah ruginya udah nggak akan terlalu ekstrim karena udah ada batasnya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan lebih agresif lagi untuk apa ya dikatakan itu, mencari momentum-momentum yang sebelum tahun 2023 ini. Tujuannya apa? Tujuannya saya pengen membangun fondasi yang kuat.
Jadi saya akan lebih agresif lagi agar ketika tahun 2023 itu minimal saya sudah punya 2 akun atau 3 akun trading gitu kan. Dan yang ketiga, yang paling penting ya, kita harus tahu siklusnya. Kita cycle-nya harus tahu. Market itu siklus lah sebenarnya kalau kita perhatikan. Dan resesi itu akan selalu terjadi. Mau diinginkan, mau disengaja, mau enggak, resesi itu pasti akan selalu terjadi. Karena kalau nggak resesi, ya ngeri juga sebetulnya. Karena resesi itu istilahnya ngeriset. Makanya di sini di tahun 2023 ini justru saya melihatnya ini tahun 2023 itu adalah tikungan. Artinya apa sih? Artinya gini, tahun 2023 menurut saya ini adalah sebuah tikungan untuk menyalip. Kalau misalkan kita, atau anggaplah kebanyakan dari kita menengah ke bawah, pengen nyalip kekayaannya orang-orang menengah ke atas dalam kondisi ekonomi dunia yang sedang normal, itu kayak ngejar apa ya, ngejar Ferrari pakai becak gitu. Enggak kekejar enggak, dadas iya gitu. Digusur iya gitu kan. Karena ya orang-orang udah nggak tergoyahkan finansialnya, kayak mereka mau pandemi 10 kali pun kan kuat, kayak orang-orang kayak Mark Zuckerberg, kayak Elon Musk kayak gitu ya, ngejar di saat bukan pandemi gitu kan. Atau nggak usah orang kayak gitu dulu, orang yang terkaya di Indonesia aja dulu ya, yang punya hartanya sampai ratusan miliar atau mungkin 1 triliun 2 triliun masih oke lah, masih make sense dikejar. Orang ngejar kekayaan atau ngejar apa ya, finansial mereka yang seperti itu susah banget kalau dalam kondisi ekonomi yang normal gitu kan. Kita nge-copy bisnis mereka, nge-copy apa yang mereka lakukan, meniru apa yang mereka lakukan, mungkin ya bisa searah jalurnya, tapi tetap gap-nya masih jauh banget gitu kan. Tapi kalau misalkan dalam keadaan ekonomi yang sedang krisis seperti ini, di mana perusahaan besar pun terkena dampaknya, istilahnya kita benar-benar dikasih start yang sama. Walaupun mungkin ada yang ya kita tahu lah nggak akan benar-benar bisa ngejar sampai sama persis ya, dan juga tapi minimal kita bisa mengejar ketinggalan buat orang-orang yang memang mau manfaatin momentumnya dan mau benar-benar ambil action gitu kan. Jadi buat saya 2023 ini adalah sebuah tikungan yang bisa banget untuk dimanfaatkan untuk mengejar ketinggalan gitu. Kalau misalkan saya selama di forex itu kok belum pernah profit gitu kan, belum pernah bisa make money gitu kan, gimana caranya, ini ada peluang buat nutupin loss-lossnya yang dulu, buat ngejar kekurangan kita selama trading, atau ada yang punya impian saya pengen lebih besar akunnya seperti apa, itu nanti akan lebih detail juga kita jelaskan. Mungkin nggak akan secara detail kalau di sini gimana caranya step by step kayak gimana, enggak, tapi di sini saya cuma ngasih gambarannya. Kalau mau lebih detail nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut, kita juga share untuk link kita juga di kolom komentar. Nanti juga kita akan buat kelas khusus umum terbuka buat teman-teman siapapun yang mau, yang benar-benar lebih serius lagi untuk membahas tentang masalah ini dan manfaatin market forex ya, bukan dari 2023. Saya udah mulai dari sekarang, nggak nunggu 2023 dulu gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi juga harus mengerti cycle-nya atau siklusnya seperti apa, perputarannya seperti apa yang akan kemudian terjadi di tahun 2023. Nggak akan terlalu detail dulu ya, dan yang paling penting kita istilahnya harus mempersiapkan knowledge, dan kita harus learning by doing, start from now. Kalau nggak sekarang ya nunggu 2023 lagi kita baru terjun, keteteran nanti. Orang-orang udah mulai tahu proyeksi harga, orang-orang udah tahu, udah bisa ngelirik, oh ini udah crash, ini udah crash segala macam, ini udah bottom segala macam. Kita baru belajar support resisten, repot nanti. Jadi kalau mau mulai, mulai sedini mungkin sekarang gitu kan, nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu minggu depan. Termasuk kita juga, insya Allah nanti saya juga akan lebih share, kita akan buat kelas khusus ya untuk membahas ini, untuk membahas peluang juga ke depan seperti apa. Itu mungkin Nona Mulia dan Mas Rival dan Pak Aden ya, kurang lebih gambarannya. Intinya 2 tahun ke belakang banyak hal yang terjadi dan membuat ekonomi crash kayak gila banget gitu kan, dan 2023 potensinya atau bom waktunya pecah gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga udah lagi prepare untuk menghadapi tahun 2023 tersebut seperti apa gitu. Kurang lebih seperti itulah ya. Sekarang dan oh iya,
ini juga bukan 100% pasti kejadian ya. Even tahun 2023 ternyata fine-fine aja, Indonesia nggak terlalu terkena direct implication gitu kan, nggak terlalu terkena dampaknya secara langsung. It's okay gitu kan, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya gitu kan. Kita punya pendapatan yang lebih gitu, kita jadi lebih rapi untuk memanage finansial kita gitu kan. Ya nggak ada yang rugi gitu kan. Saya pernah bilang di kalimat penutup podcast kemarin kan, it's better to be a warrior in the gardener than to be a gardener in the middle of the war. Istilahnya lebih baik saya menjadi seorang prajurit di tengah kebun yang penuh bunga-bunga yang cantik gitu kan, dibanding jadi tukang kebun di tengah-tengah perang. Itu yang saya maksud. Dan ya semoga ya teman-teman bisa paham tentang hal itu. Di sini saya nggak mau menyinggung pihak manapun, saya cuma melihat apa yang terjadi 2 tahun ke belakang dan mempunyai gambaran tahun 2023 ini berdasarkan statistik sebelumnya seperti apa, dan saya punya plan seperti ini. Itu saya mau nyalip tikungan atau saya malah mau manfaatin momentum resesi nanti. Oh iya, satu lagi sorry. Karena apa? Kenapa malah forex yang dimanfaatinnya? Kenapa malah forex yang saya manfaatin untuk cari keuntungan saat resesi? Karena forex itu atau stock market lah kita katakan ya, itu salah satu market yang bakal kena crash juga, tapi bakal recover paling cepat. Karena semua uangnya ada di situ gitu kan. Kayak ya kita tahu perputaran uang di forex itu paling besar dibanding market apapun. 6-8 triliun US dollar. That's why saya kenapa itu alasannya saya lebih pilih market forex untuk manfaatin momentum ini. Terima kasih. Sampai nanti minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum beres. Yuk, pulang yuk. Santai Pak Syam. Oke, baik, terima kasih buat Pak Syam atas penjelasannya. Cukup dalam juga yang dibahas oleh Master Syam gitu kan. Kita tahun depan bisa ambil peluangnya mungkin gitu, seperti yang diucapin sama Pak Syam tadi, untuk menikung, betul Pak Syam? Nikung. Betul. Menikung apa nih? Ditikung ya. Ya. Jangan pacar aja yang ditikung. Waduh. Orang-orang yang di atas juga perlu ditikung, betul Pak Syam? Iyalah, memang nggak mau jadi orang kaya. Nah, siapa sih yang nggak mau kayak gitu? Maunya jadi orang sukses, iya. Oke, terima kasih Pak Syam. Kita lanjut ke pertanyaan. Oke, selamat malam. Di sini ada Mas Budi. Oke, di sini beliau bertanya, minimal depo berapa ini? Spesialisnya Miss Mulia nih. Ya, langsung tanpa bertanya apa-apa langsung ke depo nih. Boleh Miss Mulia? Bagus sih, jadi itu the point aja gitu loh. Dari sekian banyaknya edukasi yang kita berikan, baik offline, online, pasti akan menanyakan ya minimal depositnya berapa. Untuk buka akun dan join di Dreamex itu berapa sih? Cukup siapkan saja modal tradingnya, start from $10.000 atau 100 juta rupiah, karena kita fix rate gitu ya. Gede nggak sih 100 juta dolar tuh? Gimana 100 juta itu gede nggak sih? Biasa aja sih. Ya. Tapi benar kalau misalkan kita bandingin sama usaha-usaha di luar kan, kalau misalkan kita mau bikin KP konvensional minimal, gitu. Iya, minimal kita mau bikin KP nih misal di Bandung, kita harus minimal sewa tempat itu 50 jutaan gitu buat. Udah setengahnya itu buat tempat doang gitu. Belum untuk sementara iya betul. Enggak, kalau menurut saya punya statement lain. 100 juta itu kecil. Nah, coba. Kan saya kebanyakan duit ya, enggak. 100 juta itu kecil dibanding peluangnya yang unlimited. Nah, itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Betul. Karena 100 juta kita cuma sekali modal, tapi kita bisa mengambil peluangnya sebanyak-banyaknya. Cuman kalau misalnya tadi yang disinggung Mas Iqbal, kita bisnis konvensional harus sewa ini, sewa itu, dan itu bukan cuma sekali, tapi berulang kali gitu kan. Sedangkan kalau misalkan dan keuntungannya pun boleh silahkan Mas. Boleh Mas Iqbal, boleh lanjut. Dan kalau misalkan keuntungannya pun kita kalau misalkan konvensional itu dibagi sama karyawan gitu kan, kita harus ngegaji karyawan tuh. Belum apalagi tuh alat-alat dan lain-lain. Kalau misalkan kalau trading forex kan kita butuh handphone sama kuota doang. Itu aja, sama butuh Master Sam buat ngarahin OP-nya nih. Gitu doang simpel gitu. Terus kalaupun kita nggak cocok sama bisnisnya,
uang itu bisa ditarik kembali. Dan itu Betul. nggak ada Betul. pengurangan sama Nah, sekali. cuman kalau konvensional sudah dijalankan kan kita rugi. Kalau udah Betul, beli contohnya ini. kayak Master Sam itu baru buka, terus Dibahas ada lagi. pandemi, ya akhirnya. Nggak apa-apa. It's Tapi okay, nggak kan apa-apa, uangnya gini. bisa kembali lagi. Memang saya gagal ya. Saya buka kafe, ini udah saya buka deh. Tahun 2020 Gagal awal bangga buka loh. kafe. Hari ini saya launching, besoknya PSBB keluar. Akhirnya Aduh, juga. menertawakan kesengsaraan Master Syam. Tapi pembelajarannya apa? Saya gagal membangun bisnis konvensional. Nggak apa-apa, it's okay buat saya karena ketika saya gagal itu adalah tanda saya sudah pernah melangkah satu langkah. Ketika saya sudah pernah melangkah, artinya saya sudah satu langkah lebih maju dibanding orang-orang yang belum pernah mencoba melangkah satu langkah pun. Dan artinya saya satu langkah lebih dekat dengan garis finish. Ya, betul sekali. Setuju. Itu amat Luar sangat bijak biasa. ya. Amat sangat bijak. Betul. Bijak banget. Termasuk buat Alhamdulillah. teman-teman juga kayaknya yang di Forex ya, pasti banyak yang jatuh bangun kan. Nggak usah bikin galau juga gitu kan. Kalau teman-teman pernah gagal, selamat. Artinya teman-teman udah satu langkah lebih depan dibanding orang-orang yang belum pernah mencoba sama sekali. Satu langkah juga lebih dekat dengan suksesan kan. Itu kan berlaku di Forex. Oke, next question. Next dari Mas Anas nih. Apakah antara Cina dan Taiwan juga termasuk dampak dari Rusia dan Ukraina? Boleh Master Syam? Itu bukan direct implication ya. Kalau yang saya lihat China itu memang dari dulu kalau masalah Taiwan ya pengen akuisisi lagi, kebetulan lagi ada Rusia mungkin yang lagi eskalasi sama Ukraina. Jadi dia kalau ada yang istilahnya dibilang melanggar HAM atau melanggar ketentuan, dia juga tinggal nunduhin itu Rusia aja kan bisa gitu kan. Dan ini kesempatan banget. Ekonomi di Cina itu kan sekarang lagi terganggu banget, lagi terkena dampak dari pandemi dan dampak dari inflasi di seluruh dunia ini. Dan dia melihat mungkin ini teori saya ya, hipotesis ya, Cina itu melihat bahwa view next years itu gelap gitu kan untuk seluruh dunia. Dia harus lebih kuat dari sekarang, dan salah satu cara untuk lebih kuat dari sekarang yaitu mengakuisisi atau menjadi lebih besar lagi. Make si kayak Taiwan ini ya harus balik lagi ke Cina gitu kan, biar Cina lebih kuat lagi dari sekarang, karena memang mungkin saat ini dibutuhkan. Tapi kalau direct implication kayaknya bukan deh. Kalau menurut saya bukan dampak secara langsung dari eskalasi Rusia Ukraina. Oke, terima kasih Master Syam. Kita lanjut ke Ibu Ida. Analisa gold dong Master. Wah. Ini kayaknya Master Iqbal ya. Silahkan ya kalau itu Mas. Analisa Oke, boleh. gold. Ya, boleh singkatnya aja Master Iqbal. Singkatnya aja ya. Bentar. Saya analisanya lewat handphone aja ya. Oh, iya. Boleh. Dikarenakan ada newsnya tuh negatif untuk apa ya? Untuk USD. Betul, udah rilis dan hasilnya negatif. Berarti bakalan ada kenaikan untuk SAU USD. Kita tarik aja Pibo. Boleh silakan. Bisa ya share screen-nya nih. Nah, ini teman-teman ya. Udah ada grafiknya? Ada Pak Syam. Ini SAU, udah terbang duluan. Kalau di grup kayaknya harusnya panen kan? Iya, udah pada ambil buy kan? Tadi kan udah rame dari siang. SAU mau terbang. Iya. Harusnya panen. Betul. Ini lagi berapa poin nih? Lumayan itu terbang. Hampir $100 ya. Target terdekatnya SAU USD akan ngejar ke 1672 atau 71-an. Itu target terdekatnya. Kalau misalkan itu ditembus, target selanjutnya ini kemana? Ke 80-an. Tapi kalau misalkan retrace, dia balik lagi ngejar ke 65. Tapi itu kalau misalkan tadi siapa? Bu Ida ya? Bu Ida ya. Biasanya kalau yang bertanya gold gimana, setelah kita jawab biasanya ada pertanyaan kedua, yaitu sampai mana naiknya, dan yang ketiga masih bisa ikut buy nggak? Nah, ya. Saya wakilkan ya, saya Bu Ida ya, mohon maaf. Saya wakilkan. Biasanya kan kurang lebih kayak gitu ya. Kalau misalnya udah dijawab biasanya, terus masih bisa ikut buy nggak? Betul. Kalau menurut saya ya masih bisa, tapi nggak sekarang. Betul. Kalau mau buy limit aja tuh di 60. Ya.
Nah, itu Itu bisa. pun catatannya Tunggu kalau lihat retrace dari dulu. kalau lihat dari pola candle kan ini harus full power dulu candle Betul. close-nya. Betul. Kurang lebih sekitar 12 menitan lagi, nanti kalau close candle-nya bodinya gede kayak gini, tunggu aja setelah close candle 10 sampai 15 menit baru buy. Biasanya karena turun dulu ya. Ya, Siap. kalau sekarang Biasanya ada berarti koreksi telat ya. dikit lah. Betul, koreksi Betul. dulu. Jangan Atau enggak buy limit. Jadi jangan mengejar candle ya. Betul, kalau ketika candle naik kita langsung buy gitu. Ya, mengejar itu melelahkan, lebih baik menunggu. Betul. Eta. Tapi mungkin menunggu juga jangan lama-lama ya Master Syam. Ya Betul. nggak apa-apa, karena teknik terbaik itu tetap menunggu. Benar nggak Nona Mulia? Lebih baik mengejar atau lebih baik menunggu? Lebih baik mengejar aja deh karena menunggu itu Tipikal mengejar ya Nona Mulia tuh. Tipikal mengejar kalau misalkan Ya. Bismillah Karena ya. kalau menunggu Anda tuh itu barbar. terlalu lama. Menunggu itu terlalu lama. Kalau kita mengejar itu berarti kita ambisius orangnya dan harus Wih, dapat keren. gitu ya. Betul. Si paling mengejar. Iya. Oke. Untuk Bu Ida paling tandai aja ya level 1672 sampai terus 1680 itu area-area pengejaran SAU USD sekarang. Kalau misalkan 72 gagal di breakout, bisa follow sell dengan target di 65. Ini ya, 72 ya. 1665 itu. Ini kan? Ya, 72. Ya, betul. Itu targetnya ke Jadi, sana dulu. Oke, secara teknikal jadi ini harus tembus dulu ya. Tuh, Tulis ini kan. yes. Kayak gini. Baru kita bisa follow buy ketika dia koreksi. Retrace ke sana. Nah, Iya sih, ini area yang kita kemarin tandai ya. betul. 16.860 itu. Harusnya ini jauh loh naiknya. Yes. Euro, GU itu kemungkinan naiknya jauh. Kalau kita lihat. Ini Master Sam, ini bisa dibilang double top, double bottom gak sih? Yang mana nih? Ini SAU USD. Ya. Nah, kalau saya, kalau misalnya areanya rancu kayak gini, polanya, saya biasanya lihatnya di line chart kayak gini. Nah, kalau line chart ini bukan double top. Oke. Karena nggak setara ya close price-nya itu. Oke. Nggak selevel ininya. Jadi kalau sama yang di ujung tuh yang di pinggir pada tanggal, nah itu. Oke. Ini baru bisa lah masuk. Cuman kan double bottom ya mungkin. Iya, double bottom. Double bottomnya nggak terlalu ideal karena bukan dari tren turun ke sini terus langsung ke sini mantul. Ini ke bawah. Nggak pas banget ya. Kurang pas. Double bottom yang idealnya itu kalau misalnya harusnya ke sini. Dari atas sini tuh dia harusnya turun ke sini. Nah, ini baru gede banget momentumnya. Sini terus dia nanti mantul. Ini sama ini jadi double bottom yang ideal banget. Oke. Oke. Terima kasih Master Syam, Master Iqbal. Ini agak nyambung kayaknya. Master izin bertanya strategi supply dan demand tuh bagaimana, terus cara open posisinya bagaimana gitu. Ini boleh Master siapa? Master Iqbal, Master Syam? Supply demand teori. Master Sam aja itu udah coret-coret. boleh. Gini. Ini nggak ada buat gambar ya. Sorry. Mana sih pensilnya? Apa hilang ya? Tuh saya. Siapa yang gambar? Mana? Belum dikeluarin. Bahasanya ini. Tapi gini aja, nggak apa-apa lah. Belum. Tapi nggak apa-apa. Gini, supply demand itu bagus banget karena memang itu teori dasar yang menggerakkan atau menjadi dasar pergerakan harga untuk apapun produknya gitu kan. Bisa dipakai di apapun, mau even itu bukan forex kayak saham atau konvensional, jual beli konvensional ya, emas fisik segala macam atau yang lainnya. Memang supply demand kan sebenarnya basicnya. Penawaran dan permintaan gitu. Pak Iqbal itu kenapa ya beku? Freeze jadinya Master Iqbal. Jadi supply demand itu yang paling basic banget, paling dasar banget gitu kan. Yang mana ya harga itu gimana kalau misalnya banyaknya supply artinya harga naik. Kalau kebanyakan demand harganya turun gitu doang gitu kan. Cuman ya kalau pola supply demand yang masuk polanya itu sebagai teknikal di market forex itu sebenarnya ada 4 pola. Ini belum saya pernah bahas juga sih di kelas karena ini beda section ya. Cuman 4 pola dasar itu bagus kalau kita mau pakai ya.
jadi pola supply demand. Salah satu contohnya itu kayak ini naik, dia sideways sini, nah ini jadi area supply demand gitu. Ada 4 pola, nanti kita bahas di section yang berbeda lah mungkin ya. Nah, tapi ada juga yang udah berbentuk indikator supply demand ini, kayak misalkan yang sering saya pakai, sering saya combine sama moving average, itu supply demand-nya udah berbentuk indikator, jadi udah langsung muncul balok-balok berwarna merah sama warna putih, tinggal warna hijau, tinggal ngikutin aja pola dasarnya atau konsep dasarnya hampir sama dengan support resisten gitu kan. Cuman bedanya kalau support resisten itu satu level, kalau supply demand itu area atau zona gitu. Tadi dari Bapak Renaldi ya, Bapak. Ya betul, Bapak Renaldi. Nah, semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Mas Syam. Next dari Bapak Ferdiansyah, Master Syam. Master Syam lagi, ini kayaknya spesialis. Malam ini kita khususkan untuk Master Syam mungkin ya. Oh, setuju banget. Mulia berasa diulang tahunin. Ya, padahal itu materinya Nona Mulia sama Master Iqbal yang bikin ya. Mereka iya, yang bikin. Segala macam. Karena saya penasaran dengan penjelasan Master Sam tentang resesi. Apa pertanyaannya? Tadi di jam 7:08 mungkin itu news belum muncul ya Mas Syam. Beliau nanya, Master Syam untuk SAU apakah aman untuk open sale katanya? Kalau SAU itu sebenarnya dari pagi pun kurang recommended untuk sell. Bahkan teman-teman yang di grup pun tahu ya, kalau teman-teman yang di grup itu maksudnya teman-teman yang udah jadi member di Bimex, itu kan di grup. Ya, itu tempat kita diskusi, termasuk ada signal dan ada discuss untuk market, ada roadmap segala macam. Itu dari pagi kita udah ribut. GU SAU buy, muter bang gitu. Dan ini baru realisasi sekarang gitu. Jadi memang kalau kita dari pagi pun nggak ada rencana untuk sell, malah rencananya memang planning untuk buy. Dan didukung data ekonomi tadi, manufaktur apa sih? Manufaktur apalah gitu, Empire ya? Iya. Nah, itu negatif barusan kan dirilisnya. Jadi mendukung memang sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan di pagi hari tadi. Oke. Terima kasih Master Syam. Kita next pertanyaan ada dari Mbak Meli. Apa pengaruhnya untuk market Master di tahun depan gitu? Apa seperti perang Ukraina Rusia ke marketnya jadi pengaruh besar katanya? Itu kata seperti nggak ada loh. Dari siapa? Dari Mbak Meli. Meli di saya nggak muncul. Meli ada di bawah. Ada. Oh, di bawah. Pak Tenzo kan itu udah ini. Pak Tenzo tentang mic tadi kan udah waktu Master Syam menjelaskan. Oh ini Mbak Meli Yuliani ya. Nah ini kayaknya yang tadi Master Syam jelasin gitu kan, perihal market tahun depan apakah seperti perang Ukraina sama Rusia gitu pengaruhnya besar ke market, boleh Master Syam? Perang Rusia Ukraina itu salah satu penyebab yang nanti terjadi di tahun 2023. Jadi apakah tahun 2023 nanti ini dampaknya lebih gede sama kayak Rusia Ukraina? Enggak, lebih gede. Wow. Dampaknya karena perang Rusia Ukraina itu salah satu penyebab selain tadi pandemi COVID, inflasi tinggi, pengangguran banyak, krisis pangan, energi segala macam. Ukraine itu adalah hal-hal yang menjadi penyebab resesi atau kegagalan atau kemunduran ekonomi di tahun 2023. Itu penyebab kalau Rusia itu. Jadi kalau kita bisa lihat gambarannya tahun 2023 ini ya gelap ya kalau malam dan gelap ya kalau memang kita nggak tahu ilmunya. Sebenarnya justru ini terang banget kalau saya lihat sini, ini peluang banget, gede banget gitu kan. 23 ini gitu. Oke. Selanjutnya ini mungkin Mas Iqbal sama Nona Mulia nih lebih capable ya. Oke, next question dari Mas Aldo, apa pengaruh leverage Master? Boleh? Ini spesialis Nona Mulia ya. Nona Mulia boleh. Mas Iqbal, tolong bantu jawab Mas Iqbal, saya lagi nyolokin chargeran Mas Iqbal. Nyolokin chargeran ya. Pengaruh terhadap apanya dulu nih? Kalau leverage sih, kalau leverage itu pengaruhnya untuk
pengertiannya dulu. Leverage itu kan daya ungkit kan? Ya, daya ungkit. Leverage itu daya ungkit. Nah, kalau misalkan pengaruhnya untuk apa? Kalau misalkan ngaruh gak sih ke balance? Kalau misalkan pertanyaan itu enggak ngaruh sama sekali. Cuman kalau misalkan ngaruhnya kemana, margin level lagi. Leverage itu yaitu ngaruhnya ke lot. Misalkan kalau misalkan kita menggunakan leverage 1:100, kalau misalkan balance kita itu 10.000, berarti maksimal lot yang kita bisa gunakan itu 10 lot. Nah, kalau misalkan leverage-nya 1:400, itu tinggal berarti hampir bisa kita menggunakan 40 lot gitu, langsung entry 40 lot gitu aja sih kalau misalkan berpengaruh ke lotnya. Kalau misalkan leverage-nya semakin banyak, itu lot yang kita gunakan bisa semakin banyak juga gitu. Dengan catatan margin requirement-nya itu per satu lot $1.000 ya. Betul, karena kan di DMAX satu lotnya itu $1.000 gitu. Ya, margin requirement-nya ya. Yes. Gitu. Gitu Master Aden. Boleh Nona Mulia, katanya tuh ada pertanyaan dari Pak Budiono. Oh iya. Nah, ini buat Nona Mulia. Nona Mulia ini kan Nona Mulia banget. Sudah makan belum? Ya. Udah dong. Kami masih lapar. Saya kok nggak ditanya sih? Kami masih lapar lagi. Tolong kirimin pisang coklat, dari tadi nyari pisang coklat. Makasih. Sukanya pisang coklat ya, Miss Mulia. Ya. Oke, next pertanyaan dari Mas Rani nih. Menurut saya news itu hanya mempercepat pergerakan market. Kalau pandangan Master Syam di sini khusus Master Syam itu dibilangnya juga. Kalau pandangan Master Syam bagaimana gitu? Boleh saya nggak bisa. Oh ini ya, Pak. Saya mau lihat komen tadi hilang. Pandangan saya mempercepat, ya betul Pak Roni ya, Bapak Roni, mempercepat dan memperbesar volume atau range-nya. Nah, bisa jadi mempercepat aja kalau newsnya itu adalah news yang kayak NFV, CPI itu memang mempercepat. Tapi kalau misalkan dalam skala besar, kayak misalkan pas pandemi, market forex ada yang crash tapi kok langsung balik lagi, recover lagi, bahkan setelah recover kok range-nya jadi gede-gede gitu kan, volumenya jadi tinggi-tinggi gitu. Karena mempercepat dan memperbesar. Memperbesarnya apa? Memperbesarnya itu dalam artian gini, lebih banyak lagi pelaku market forex-nya ketika masa pandemi kemarin, karena banyak yang dari konvensional pun beralih ke forex. Jadi artinya yang mungkin 1 juta transaksi per hari, anggap saja kayak gitu kan, ini jadi 2 juta gitu kan, karena lebih banyak lagi orang yang masuk ke market forex, termasuk para big player kayak bank atau kayak orang-orang investor-investor gede ya, sekelas Warren Buffett atau misalkan George Soros kayak gitu-gitu. Jadi mempercepat itu kalau newsnya adalah news yang annually, news yang memang dirilis udah normal gitu kan, MFP, CPI, PMI, pengangguran, unemployment rates, unemployment rate kayak gitu, suku bunga gitu. Tapi kalau newsnya itu yang news fundamental, benar-benar fundamental jangka panjang yang mencakup seluruh data kayak yang kita bahas ini, itu mempercepat dan memperbesar lagi karena kemungkinan akan lebih banyak yang terjun ke market forex gitu. Oke. Dari Bapak Roni ya. Ya betul Pak Roni. Terima kasih Master Syam. Kita pertanyaan dari Mas Raffi nih. Kenapa broker lokal beda dengan broker luar, terutama dari segi komisi? Nah, boleh Master Iqbal? Oke. Kenapa katanya Mas Timulya broker lokal komisinya gede, dan kalau kita dibandingkan dengan broker luar, tentu ya, karena broker luar itu yang pertama nggak terdaftar di Bapepti ya. Jadi nggak ada biaya apapun. Jadi nggak ada biaya apapun gitu. Nah, yang harus dijadikan pertanyaan, apakah itu aman gitu loh. Ya. Betul. Apalagi dengan modal yang nggak kecil gitu kan. Betul. Nah, saya mau ngejoin pertanyaan ini. Oke. Broker yang nggak ada biaya sama sekali ya. Yes. Pertanyaan saya, kalau ada yang bisa jawab boleh di komentar ya. Kalau broker yang tidak ada biaya sama sekali, terus keuntungan perusahaan broker tersebut dari mana?
kayak Boleh, kenal bisa ini. jawab kalau komentar. Kayak kenal ini. Nah, oke, lanjut ya. Kalau misalkan yang bisa jawab pertanyaan yang Master Sam tadi berikan, itu dikasih apa? Dikasih signal ya, Master? Kasih signal, terus dikasih hadiah berupa ucapan selamat ya. Oke, nah sekarang penjelasan tentang kenapa di broker lokal komisinya besar gitu ya, bisa dibilang besar. Karena ya kita terdaftar dan tentu kita pun yang namanya perusahaan yang legalitasnya jelas, tentu kita juga harus membayar pajak. Nah, kayak ya simpelnya kayak gitu. Kita juga ada biaya. Ibaratnya kalau misalkan kita mau melakukan dagang lah, ibaratnya kita harus sewa tempat gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini komisi itu ibaratnya kita ikut lah, ibaratnya ikut transaksi Kredimax nih. Kredimax bakal nyampein ke bursa gitu lah. Ibaratnya ongkos lah, ibaratnya kayak gitu. Makanya kenapa di lokal itu ada komisi gitu. Lebih dari itu mungkin Master Sam bisa lebih menjelaskan. Kalau komisi sih kayaknya Mas Timul ya sih yang paling jago nih. Paling jago Per ya. keuangan, betul. Menteri Keuangan Kredimax ya, Betul. Amin. Bu Sri Mulyani. Jangan ganti-ganti nama orang lah. Oke, next question. Ya itu jawab dulu. Apa yang mana? Yang mana yang Ini perlu aku jawab? kenapa katanya dibanding-bandingin Bro, sama yang broker tadi luar? masih. Yes. Oke. Mulia, kenapa itu deket banget sih Kenapa sih? kameranya? Boleh kameranya. Kayak cuma dari hidung sampai ke mata doang gitu. Kayak video yang lagi viral gini kan. Oke, kalau misalnya ada yang bilang kenapa komisi dari segi komisi itu besar, kalau misalnya ya Mas Iqbal, kalau Nona Mulia sendiri jawabnya adalah karena kita memang akunnya standar. Gitu, dan akunnya standar dengan lot minimal 0,10 dan $5 per 0,10 itu menurut saya juga itu bukan besar ya sebenarnya, standar aja dengan akun yang sudah kita tentukan dan modal juga yang sudah kita tentukan. Kan tadi sudah dibilang kan minimal depositnya itu di 10.000. Karena apa teman-teman? Ketika profit berapa poin pun $5 itu tidak akan terasa, apalagi kayak Master Syam kan. Master Syam kan suka pakainya lot 0,10. Betul. Itu kalau misalnya broker luar, mungkin broker luar ya dari segi akunnya pun kan pasti berbeda, ada yang berbeda, tapi kebanyakan yang kalau misalnya saya lihat kan lotnya itu kan kecil 0,01, ada yang free komisi, free apalah segala macam kayak gitu, tapi perlu dipertanyakan lagi aman nggak sebenarnya kalau kayak gitu. Namanya juga istilahnya kayak gini loh teman-teman, dimanapun teman-teman belanja, dimanapun teman-teman melakukan transaksi pasti akan ada potongan, iya nggak sih? Kayak PPN 10%, kayak ada pajak yang kayak gitu ya? Iya betul, nah itu salah satu contohnya teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya profitnya lebih dari $100 misalnya ya, terus potongan komisinya $5, kira-kira gimana? Gendong nggak Mas Iqbal? Enggak sih, biasa aja sih kalau saya mah gitu. Kalau misalkan yang lebih gendok tuh gini, komisinya nggak ada sama sekali. Yes. Profit BEP balik modal 10.000 jadi $10.000 jadi 20.000. Tapi nggak bisa di WD. Aduh, enggak deh. Sedangkan kita udah analisa 24 jam. Udah keluar keringat dingin terus, siang malam iya. kan. Siang malam keluar keringat dingin gitu kan, dipantau 24 jam. Tapi ketika di WD itu nggak bisa. Nah, itu riskan gitu kalau misalkan dibilang, apalagi kalau misalkan pakai modal besar di broker luar gitu. Bukannya tidak menyarankan, tapi ya risikonya risikonya terlalu besar gitu kan. Ketika nantinya ada masalah atau misalkan nggak bisa di WD, kita mau komplainnya ke siapa gitu kan, kantornya nggak tahu di mana gitu kan. Sedangkan kalau misalkan broker lokal kan jelas kantornya di mana, legalitasnya jelas gitu kan, lebih leluasa. Betul, dan orangnya pun nyata itu sih. Oh iya, dan buat teman-teman yang mau buka kamera, barusan juga ada yang raise hand, boleh raise hand aja kalau yang mau buka kamera sama mic, mau ngobrol langsung, atau boleh. Tinggal dibuka nanti kameranya ya kalau yang mau ngobrol langsung. Oke, kita next pertanyaannya dari Mbak Nurma Dewi. Master, adakah teknik trading yang dianggap aman dipakai di tahun depan?
terutama saat resesi seperti yang diungkapkan Presiden Jokowi. Ini Master Syam kayaknya. Boleh Master Syam? Mana sih pertanyaannya, saya lagi nyari ini. Dari Mbak Nurma Dewi. Mbak Nurma, bentar, mana nih? Oh ini. Betul. Semua teknik yang benar ya, semua teknik yang benar, bukan teknik yang membodoh-bodohi, tapi teknik yang benar gitu kan. Itu ya aman, selama kita ada aturan atau ada money manajemennya, atau ada manajemen keuangannya gitu kan. Tapi teknik sebagus apapun, kalau kita Syam, nggak bagus, Mas Syam mic-nya terlalu jauh kayaknya. kecil ya? Suaranya kurang. Iya, Oke, suaranya kurang. ada. Aman. Gini, semua teknik itu bagus-bagus aja gitu kan. Yang tidak bagus itu adalah sebuah teknik tapi tidak dibarengi dengan money management yang baik gitu. Ada teknik yang akurasinya sampai 80% mungkin ya. Oke, tapi money managementnya jelek. 10 kali transaksi, 8 kali profit, anggap $1.000. Yang ke-9 OP-nya atau OP yang ke-10-nya loss $5.000. Padahal tekniknya udah bagus banget loh. 8 dari 10 profit. Cuma 2 yang loss, tapi 2 yang loss itu bikin habis semua. Nah, itu money managementnya. Jadi teknik itu kalau misalkan teknik asal teknik benar ya, di kita juga teknik kita tuh simpel-simpel gitu dan akurasinya alhamdulillah sampai sekarang bagus. Yang penting money management itu yang pertama. Yang kedua, Betul. berhubungan sama resesi ya. Teknik yang aman dipakai resesi gini. Teknik itu bagus-bagus aja. Kalau teknik itu bagus ketika kita pakai di dalam kondisi market yang normal kayak sekarang misalkan, udah bagus. Ya udah, ketika resesi nggak perlu teknik itu terlalu dimodifikasi. Kenapa? Karena yang akan berbeda itu adalah volume dan range-nya, bukan karakternya. Tapi kalau karakter itu kurang lebih hampir sama gitu kan. Mungkin perbedaannya itu ketika market bergejolak, satu candle-nya aja yang lebih besar, lebih panjang, dan biasanya lebih sensitif terhadap data fundamental. Nah, teknik yang udah ada, kalau udah bagus silahkan pakai, terus pakai kalau ada kekurangan direvisi lagi, diperbaiki lagi, di riset lagi gitu kan. Kalau belum maksimal. Tinggal nanti itu bagaimana cara kita membatasi, mau ada resesi, mau ada suku bunga, mau ada perang, mau ada apapun itu, tetap teknik yang harus kita lakukan itu adalah membatasi tingkat kerugian. Dan enaknya kan ketika kondisi market bergejolak seperti itu, makanya enak banget kata saya itu gini, ketika market dengan volume yang jauh membesar, jauh lebih besar daripada biasanya, dengan kondisi market yang jauh lebih cepat dari biasanya, enaknya itu adalah resiko tetap sama, peluang berkali-kali lipat. Kenapa? Karena ketika kita buy ataupun sell, kayak kemarin pas Februari gitu kan, pas Rusia Ukraina menyerang, anggap kita buy, pisau kan terbang tuh dapat 100 poin, berkali-kali lipat dong daripada normalnya. Tapi ketika kita salah arah, misalkan kita buy, sell ya harga malah terbang, kan stop loss-nya tetap sama. Kan yang menentukan stop loss itu adalah kita. Stop loss-nya mau 5 poin, 10 poin atau 15 poin, ya udah resikonya tetap sama ketika dalam kondisi market yang seperti biasa kita hadapi, tapi peluangnya berkali-kali lipat gitu. Jadi stop loss tetap ada, take profit yang mungkin nanti akan jauh lebih besar gitu. Mau manual take profitnya, mau pasang take profit secara otomatis, itu boleh sama aja gitu. Ini teknik bagus saja. Kalau kita sendiri di sini kita emang udah punya teknik andalan lah istilahnya, udah benar-benar punya teknik yang menjadi acuan dasar ya. Ada teknik 3MA, ada teknik money hunter, ada teknik supply demand, ada teknik MA Merdeka, ada pivot point, dan saya pribadi kan saya nggak jauh, kalau teknikal ya, saya nggak jauh dari pivot point sama rule 3 candle. Itu adalah teknik yang dari saya bayi lah di dunia forex ini sampai hari ini saya masih pakai teknik rule 3 candle itu, karena buat saya itu adalah teknik yang diajarkan saya pertama kali dan teknik yang pertama kali bikin saya profit, dan sampai hari ini saya masih bisa make money pakai teknik rule 3 candle itu. Kalau mau belajar lebih lanjut ya udah tinggal datang aja atau join aja webinar saya atau rekan-rekan yang lain nanti ya. Gitu. Oke, terima kasih Master Syam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Mas Ali. Master izin bertanya, apakah resesi tahun depan akan bertahan lama dalam mempengaruhi market forex? Oke.
Oke, boleh Master Syam sedikit Nah, aja. ini Kayaknya capek ya Master Syam. Salah bikin tema saya ini. Ini yang berdua jadi gabut ya, nggak ada kerjaan. Dilempar semua Master Syam. Ya ini yang dua jadi gabut ya. Salah Iya. tema kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat buat teman-teman, bisa bikin awake ya, bikin awareness buat menghadapi market. Bertahan lama nggak? Ada dua versi yang saya perhatikan ya. Kalau saya melihat dari analisa rekan-rekan analis di luaran sana, termasuk yang di luar negeri juga yang udah internasional. Yang pertama itu ada yang mengatakan bahwa resesi atau dampak-dampak dari yang happening 2 tahun kebelakang ini kemungkinan sampai tahun 2025 atau 2026 paling jauh lah gitu kan. Ada satu opini lagi, yaitu justru puncak dari kegagalan ekonomi itu adalah tahun 2030. Itu yang bakal benar-benar chaos. Teori hipotesis itu adalah teori yang saya dapatkan dari teman saya yang di luar. Katanya nggak usah worry banget masalah 2023, karena yang bakal benar-benar ngeri itu adalah tahun 2030. Itu yang bakal mengerikan gitu kan. Tahun berapapun puncaknya, lama atau sebentar puncaknya akibat resesi ini gitu kan, nggak usah khawatir. Yang penting kita udah melakukan persiapan sedini mungkin dari sekarang, dari hari ini, dari detik ini kita udah mulai persiapkan. Stres apapun market, kalau kita udah matang secara financial management, minimal kita nggak jatuh miskin lah ketika ada benar-benar happening resesi kayak gitu kan. Dan nggak terjadi pun ya alhamdulillah gitu kan. Nah, saya pun ya berdoa mudah-mudahan enggak lah gitu kan. Cuman kalau di market forex ya berdoanya ya mudah-mudahan masih ada lah sedikit gejolaknya biar bisa agak ngebut gitu kan profitnya gitu. Tapi kalau dampak yang mengerikan langsung ke kita, yang mudah-mudahan enggak lah gitu ya. Oke, cukup Master Syam? Udah. Oke, terima kasih Master Syam. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Gus Surabaya. Master, kayaknya ini pertanyaannya hampir sama kayak yang tadi ya. Master, kenapa komisi dan swap di Dimex tinggi dibandingkan broker lain? Gimana? Mau dijawab atau kita skip? Silahkan si paling komisi Mas Timulya. Oke. Hampir mirip-mirip ya, sama pertanyaan yang tadi, kenapa komisi dan swap-nya di Dimex itu tinggi. Karena apa teman-teman, ya tadi sudah dijelaskan, karena kan kita sebetulnya akunnya standar, kemudian bukan tinggi ya, itu namanya standar dengan modal gitu, yang sudah ditentukan oleh perusahaan, kemudian memang juga transaksinya kita aman dan nyaman. Daripada Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu menanam investasi, bukan menanam ya, tapi teman-teman mendepositkan dana sebesar 5 juta. Trading, free swap, free komisi semuanya, habis lagi, numpuk lagi, selesai, habis juga uangnya. Gitu ya. Tapi dengan iya, betul sekali. Betul kata Master Syam tadi, tapi nggak bisa di WD, itu lebih parah lagi tuh. Gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu, sebelum memulai bisnis trading forex itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Salah satunya yaitu tadi gitu. Oke. Oke, Masti. Oh, udah dibalas. Oke, Masti. Siap, Mas Gus. Dan kalau ngomongin swap sih nggak begitu mahal ya, karena ada yang plus, ada yang minus, betul, ada yang bahkan ada yang plus gitu kan. Iya, betul. Swap mah kalau kirain komisi ya, tapi kalau swap itu yang saya rasakan nggak mengganggu banget lah swap itu. Saya rasakan, saya itu tipikal trading yang suka dienepin posisinya. Bahkan kadang sampai seminggu, 2 minggu, dan saya nggak terganggu karena untuk itu, asalkan gini, kita cara tradingnya benar. Betul. Yang bikin kayak ngeganggu itu, yang memberatkan, terasa memberatkan swap itu kok terasa memberatkan karena mungkin, mohon maaf, kemungkinan cara tradingnya yang kurang baik. Kayak misalkan saya buy, target cuma 1 poin, 2 poin di emas, tapi ditahannya sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Ya tuh gitu kan, profit cuma $20, swap $10 $10. Nah, itu ada yang harus diperbaiki dari metode tradingnya gitu kan. Betul. Tapi kan kalau metode tradingnya benar, punya plan tuh harusnya target profitnya misalkan $100, $150, dan punya toleransi untuk nginep 2-3 malam gitu kan, itu bagus.
Karena gini, kalau misalnya kita posisinya nginep sampai berhari-hari, sampai 5 hari, sampai seminggu, 2 minggu, kemungkinan ya itu cara tradingnya atau metode tradingnya pun masih harus diperbaiki gitu kan. Kalau kita sekedar ambil buy, ambil sell, dia nunggu seprofitnya, artinya ya itu mah nggak ada analisa, yang nggak perlu belajar dong. Gitu. Berarti ada metode yang harus diperbaiki, karena swap ya kalau misalnya masih di bawah $5, $10 ya, itu selama saya trading di Bimex tidak memberatkan sama sekali. Asal cara atau metode tradingnya benar. Oke, terima kasih buat Master Iqbal, Master Syam, dan Mas Timul ya. Kita next pertanyaan dari Mbak Nurma Dewi. Serem juga ya Master kalau kita nggak ada persiapan untuk menghadapi tahun depan. Jadi apakah menjadi trader forex itu salah satu solusi pintar dibandingkan memulai bisnis konvensional, khususnya di tahun depan? Boleh Master Sam, silahkan waktu dan tempat. Oke, boleh Master Syam. Kalau menurut saya bukan berarti saya yang paling benar, enggak. Tapi pertama, karena saya adalah orang yang hidup di ruang lingkup forex, dan kedua saya melihat data-data yang memang 2 tahun ke belakang lah, nggak usah jauh-jauh, termasuk kalau kita lihat sejarahnya, market seperti itu selalu ada peluang ya, mau kondisi kayak gimana pun gitu kan. Dan apakah solusi yang pintar kita terjun ke market forex di tahun depan? Menurut saya, sekali lagi ini adalah menurut saya, iya. Kenapa? Karena kemarin beberapa kali crash, beberapa kali terjadi kejadian besar gitu kan. Coba lihat, market forex itu yang paling cepat recover, karena sekali lagi, kenapa market forex itu paling cepat untuk pulih, untuk kembali normal? Ya karena uangnya di sana, perputaran uang terbesar itu ada di market forex gitu kan. Itu. Dan yang kedua, kalau saya terjunnya ke konvensional, kan konvensional yang kemungkinan besar akan terdampak langsung dari resesi ini. Kemungkinan adalah konvensional gitu kan. Kalau misalnya saya malah terjunnya ke konvensional, justru itu jauh akan lebih high risk dibandingkan saya terjun ke market forex gitu. Justru kan perusahaan-perusahaan besar aja malah banyak yang PHK karyawan. Dan ini bukan belum terjadi, ini udah terjadi loh di Cina itu. Di Cina ada perusahaan properti yang kalau nggak salah sampai 13.000 karyawannya udah di PHK, udah lay off. Ada lagi kayak kalau nggak salah Shopee ya, kemarin saya pernah lihat beritanya itu ada beberapa karyawannya pun udah betul, Shopee. Itu perusahaan-perusahaan gede loh gitu. Apalagi kalau kita benar-benar ke perusahaan yang konvensional, yang benar-benar konvensional banget gitu kan, dari metode perusahaannya gitu kan, dari jalur-jalurnya gitu kan. Kalau ada distribusi, mungkin distribusinya pun masih konvensional, itu akan jauh lebih beresiko kalau menurut saya. Apalagi kalau sampai krisis pangan atau BBM minimal terus melambung, kebayang seperti apa operasional. Gitu. Oke, kita next pertanyaan. Oke, ini dari Bapak Gus Surabaya lagi nih. Didi Max boleh titip dana katanya. Pertanyaan mungkin, apakah Didi Max bisa? Ini, ya betul, titip dana karena saya masih terbentur waktu. Biasanya yang kayak gini Mas Timulya deh. Si paling titip dana ya. Si paling komisi, si paling suka, si paling titip dana. Oke, kalau ada yang bilang di Max boleh titip dana, jawabannya big no, tidak boleh. Kenapa tuh? Kenapa tidak tuh Mas? Boleh. Titip dana itu justru Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu terbentur dengan waktu, jangan sama sekali mencari tempat untuk bisa titip dana. Dengan cara nggak langsung, pilihan itu adalah Bapak Ibu merelakan uang Bapak Ibu hilang begitu aja. Itu aja bilangnya. Karena tidak ada yang bisa dipercaya kecuali diri sendiri, ya nggak sih? Ya, itu teman-teman. Jadi Bapak Ibu, walaupun terbentur waktunya, tidak ada waktu, kemudian sibuk atau apapun itu, jangankan titip dana, mentradingkan pun kita tidak bisa. Gitu ya. Apalagi Bapak Ibu bilang, saya boleh nggak minta bantu kayak gini kayak gitu. Tidak boleh, karena itu uang Bapak Ibu, yang tahu hanya Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu tahu ketika loss kenapa, ketika profit rasanya kayak gimana, itu akan berbeda dengan titip dana. Kalau titip dana, ekspektasi Bapak Ibu pasti pengennya oh profit. Kalaupun ekspektasinya misalnya loss, pasti Bapak Ibu kan nggak tahu lossnya kenapa.
loss-nya dibikinkah atau loss-nya emang karena analisanya tidak sesuai seperti itu ya. Jadi kita tidak menerima titip dana, Bapak Ibu khususnya di Dimax harus mentradingkan akunnya sendiri. Bahkan ketika Bapak Ibu verified, ketika ditelepon oleh pihak kami pasti tidak membolehkan untuk dititipkan nomor akun, passwordnya apapun itu. Karena itu memang hak Bapak Ibu aja, jadi tidak ada boleh titip dana. Oke. Gitu. Dan saya tambahkan ya gini, Pak siapa? Tadi Dari Pak Agus ya. Bapak Agus ya. Gini Pak, trading itu kalau di Dimax ya, nggak ribet. Sesibuk apapun kita, minimal kan kita ada waktu minimal 5 menit lah sehari. Itu udah cukup. Kalau misalkan masih terkendala waktu, kan kita tuh ada yang namanya signal. Kalau memang masih terkendala waktu, susah waktunya, udah cukup ikuti signal aja. Kalau ada buy sell, udah ikut, ada stop loss, ada take profit, ikut itu aja nggak masalah. Sampai suatu saat mungkin udah mulai, atau waktunya udah memungkinkan, baru kita mempelajari untuk bisa menganalisa secara mandiri. Tapi itu nggak nyita waktu banget kok. Misalnya ada signal, nggak akan nyampe 2 menit, tinggal ikutin input angkanya di level berapa, buy, take profit level berapa, stop loss level berapa, udah set and forget. Selebihnya lanjut lagi aktivitas. Betul banget, Mr. Syam. Gimana? Cukup untuk Bapak Agus? Agus atau Gus doang nih? Oke. Gus, Mungkin kalau Mas misalkan Gus. betul, kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, boleh tanyain Itu aja ada Bapak Agus. Bapak Priyotama BNNK Rise N tuh. Mau bertanya Oke. silakan Bapak. Dibuka. Izin Master mau bertanya. Boleh Bapak. Boleh. Saya yang udah bergabung di Dimax, apakah bisa masuk grup private-nya Master Supri yang terkait rule 3 candle? Karena saya tertarik dengan teknik itu. Oke. Siap Bapak Priyotama ya. Jadi gini, Oh iya Bapak. Master Supri, ya termasuk itu juga beliau juga guru saya juga. Gini, beliau itu membuka kelas biasanya memang bukan untuk jangka panjang. Biasanya karena memang buat untuk mengedukasi teman-teman yang memang mau bertemu langsung dengan beliau. Cuman gini, kelas beliau itu kalau yang batch atau yang angkatan kemarin itu sebenarnya udah selesai. Dan memang beliau pun mengarahkan ketika memang udah selesai di situ, perdalamnya lagi itu adalah ke kelas-kelas kami gitu. Karena beliau pun udah mengamanahkan bahwa apapun tekniknya, mau itu rule 3 candle, kan banyak ya apa sih teknik beliau tuh, ada rule 3 candle, ada MA Merdeka dan yang lainnya. Itu semua udah istilahnya diwariskan lah ke anak-anak beliau, ke anak-anak didiknya beliau, termasuk ke saya gitu. Jadi ketika kalau misalkan memang belum dibuka lagi kelasnya, belajar dan masuk di grup umum atau grup reguler kami, grup private saya ya, itu pun sebetulnya sudah cukup mewakili untuk semua teknik yang Master Supri kuasai, karena memang udah diamanahkan, ilmunya pun udah diberikan sama anak-anaknya, anak-anak didiknya beliau gitu. Boleh izin Master Syam untuk bergabung? Boleh Bapak, boleh. Boleh banget. Di confirm aja ke admin, mungkin ada adminnya ya di nanti sama. Tadi sempat ngechat ke aku sih. Boleh. Mr. Syam. Nanti aku kabarin ya Bapak Aryo. Oke. Siap. Oke, cukup Siap, Mas atau Aden. oke, siap. Oke, di sini Bapak Rio bertanya nih. Izin bertanya, Master, news SAU USD barusan adalah jelek untuk USD, negatif untuk USD. Nah, apakah terkait ini akan menyebabkan harga SAU USD terbang sampai ke nilai berapa, Master? Kayaknya tadi udah ya sama Master Iqbal. Terjawab. Dan boleh Master Iqbal sedikit? Nah, sebentar. Ini yang tadi ada yang bertanya mempercepat apa pergerakan ya. Betul, nah, betul. Ini yang mempercepat tuh yang kurang lebih kayak gini gitu. Ini adalah news yang mempercepat pergerakan harga. Sebenarnya tanpa ada news pun SAU memang secara teknikal dia ada potensi untuk mengejar level resistennya. Tapi tercapai lebih cepat level resisten tersebut karena reaksi dari rilis sebuah news yang tadi. Betul. Atau Mas Iqbal boleh mungkin mau dijelaskan ulang untuk SAU-nya? Sedikit boleh Mas Iqbal? Oke, kalau misalkan untuk SAU USD sih saya melihatnya itu bisa melakukan kenaikan ke harga resistennya dulu.
yaitu 1672. Nah, kalau misalkan 1672 nggak bisa di breakout, SAUUSD bakal melakukan penurunan kembali mengejar paling dekatnya itu di 1660 sampai 1663 itu terdekatnya ya. Karena di sana ada yang namanya resisten become support gitu ya. Nanti kalau misalkan ini di breakout juga, dia bakalan ngejar ke support berikutnya yaitu di sekitar 1647 atau 48 gitu. Gitu kalau misalkan saya sih tadi udah scalpingan dikit dan lumayan profitnya. Baru $100 sih tadi ambil posisi sell di harga 66, ambil 2 poin aja gitu. Keren Mas Itu sih Iqbal kalau untuk ajarin XAUUSD boleh nanti ya. Kita langsung aja nanti hari Jumat ya. Hari Jumat kita langsung live trading bareng Master Sam tentunya ya. Nanti ketemu kita juga biar langsung edukasinya lebih enak juga gitu. Lebih bagus datang ke Kalau misalkan mau kantor, Pak. iya. Kalau misalkan mau ambil buy-nya nanti di 1660-nya. Mudah-mudahan dia retrace di sana dan terus ngejar ke 1672-nya gitu. Oke, saya di Aceh Master, Kayak gitu sih jauh kalau ke Ya Bandung. udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ada kok yang dari Aceh juga kemarin sengaja ke Bandung. Sempat ngekos juga ya, Mas Sam? Seminggu atau 2 minggu mungkin di Bandung sini. Tapi kalau nggak sempat, nggak memungkinkan untuk datang langsung, tenang aja. Kita juga online juga lengkap ya. Ada live Zoom, ada webinar, ada live YouTube, ada nanti live trading juga disiarkan sama juga. Oke, nanti kalau Pulkam, saya mampir di Max Bandung. Siap, Bapak Rio, kita tunggu di kantor ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya dari Mbak Mei. Keuntungan di Max dengan broker lain apa? Kenapa depositnya besar? Mas Timulya. Mas Timulya boleh. Paling keuntungan ya. Ya. Keuntungan si komisi, si paling keuntungan, si paling komisi, si paling swab, si paling titip dana. Ini maksudnya, tapi saya tuh agak rancu loh Mas Iqbal. Keuntungan di Max dengan broker lain apa? Maksudnya keuntungan atau kelebihan atau seperti apa nih kira-kira? Kelebihan mungkin. Oke. Keuntungan misalnya, kita join ke Max. Oke, keuntungan ketika Mbak Mei ini join di Max ya pastinya ya edukasi dan signalnya itu aja. Mungkin di luar sana juga banyak edukasi signal juga diberikan kok di tempat lain, tapi kira-kira benar-benar dibimbing dari nol nggak? Atau khusus yang trader aja nih? Masalahnya di Max itu membimbing dari nol banget, bahkan kita punya bukunya nih. Nih, ada mukanya Master Syam. Dan itu yang terpenting katanya. Itu yang paling penting. Karena apa? Ada muka saya. Belum memulai adanya profit, kita harus tahu dulu ilmunya. Dan ini dari basic banget siap diberikan untuk Bapak dan Ibu. Pun signal juga sama. Tapi Bapak Ibu, tadi kan udah disinggung tuh sama Master Syam. Kira-kira kalau di tempat lain tuh nggak bisa di WD tiba-tiba. Sedangkan di Max itu WD-nya cepet banget. 5-10 menit sudah bisa di WD. Sudah bisa masuk ke rekening Bapak Ibu gitu. Iya, kalau misalnya berbicara keuntungan yang didapatkan ketika Bapak Ibu join di Max. Nggak akan pernah panjang lebar deh menyampaikan keuntungan Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu siap kami bimbing dari nol banget sampai bisa trading mandiri, yang sudah jadi trader profesional biar lebih bisa memanfaatkan ilmunya, biar nggak serakah ya. Gitu. Kenapa depositnya besar? Ya itu tadi teman-teman. Kalau misalnya berbicara depositnya besar, daripada Bapak Ibu mengumpulkan akun mini 5 juta, ketarik sekali langsung habis, dikumpulin lagi lebih banyak lagi, sedangkan Bapak Ibu deposit 100 juta, tradingnya aman dan nyaman, dan nggak akan kepikiran. Kira-kira kalau saunya turjun, bebas banget, kira-kira bakal ketarik semua nggak ya ratusan jutanya? Tidak. Dan itu tenang aja, Bapak Ibu akan dibantu pantau juga. Gitu. Oke? Sip, udah itu aja. Masti Mulya, kenapa di Mulya meren ya? Mas Timulya lancar banget penjelasan kelebihan di Max karena Mas Timulya karena Mas Timulya ini
paling Salah kelebihan satu ya. kelebihan dari Didimax. Betul, kelebihan dari Didimax gitu. Iya, Mas Mulia, kenapa di Dimas tidak ada akun mikro dengan lot 0,01 sehingga yang modal 10 juta ke bawah bisa bergabung? Oke, Master Syam, silakan. 0,01 itu mikro ya berarti ya. Kenapa kita nggak? Karena sampai dengan saat ini kalau kita melihat masih potensial untuk menggunakan lot 0,10. Dulu saya pernah menggunakan lot 0,01 ya, tapi profitnya pun nggak jauh sih, $10, $20, $10, $20. Ketika kita mau serius di market, ya standar lah akunnya gitu kan. Itu kan lebih maksimal gitu untuk profit. Dan kalau kita paksakan, misalkan deposit bisa 10 juta dengan lot 0,10, itu malah beresiko terlalu tinggi karena dulu juga pernah kita buka deposit di $1.000 bisa, cuman yang ada malah ketarik terus gitu kan, margin levelnya minim terus, gariskan. Mungkin Jadi bisa dibilang gak sehat ya Pak Syam. Gak sehat cara tradingnya. Dan kalau teman-teman mau serius di market forex, nggak usah nanggung, jangan setengah-setengah gitu kan, jangan ada kata coba-coba dulu. Kalau mau terjun sekalian serius, dan nggak usah takut, toh dibimbing step by step dari nol sekalipun kita bimbing. Betul banget. Iya, setuju. Oke, mungkin cukup ya. Kalau Oke. misalkan ada pertanyaan Last lain question? bisa. Dan udah ya kayaknya ya. Udah Oh, cukup. Pak Priyotama, raise hand lagi. Silakan Bapak kalau mau open mic lagi. Belum lower hand, Master. Lupa. Oke, baik. Terima kasih untuk Mario, terima kasih juga. Mungkin dicukupkan aja ini Master, pasti. Siap. Boleh. Oke. Baik, alhamdulillah. Acara webinar Zoom sudah ada di akhir acara gitu. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita, Mas Mulia, Master Iqbal, dan Master Syam. Makasih banget materi malam ini, mungkin bisa kita prediksi tahun depan itu bakal seperti apa gitu. Dan tadi udah dijelasin semuanya sampai ke inti-intinya gitu kan, seperti apa peluang yang ada di tahun depan, krisis apa yang ada di tahun depan gitu. Terima kasih untuk Master Syam, dan tidak lupa juga berterima kasih banyak untuk para audiens semuanya. Semoga kita bisa memulai bisnis trading ini dengan baik dan penuh keberkahan. Nah, akhir kata saya dan Fitriansa, boleh say hi dulu Mas Master. Saya Nana Mulia. Dan istilah kata saya Syam. Dan saya Muhammad Iqbal Nurfalak Iskandar. Oke. Istilah kata. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Jangan lupa tersenyum. Master Sam katanya mau ada yang minta nomor handphone tuh. Boleh silakan. Kasih ya, Bapak Ibu. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Istilah kata ya. Dadah. Istilah kata. Ente ini kadang-kadang.